juga apa yang dilakukan manusia di dunianya. Riordan menjelaskan bahwa mereka tidak hanya kehilangan satu sama lain, tetapi mereka juga kehilangan jati diri mereka dalam prosesnya dan meskipun mereka berpikir mereka selamat, mereka tidak keluar tanpa cedera dari awal hingga akhir. 10 tahun mengabdi sambil bertarung, bahkan ketika dia ingin meringkuk dan membiarkan cacing-cacing membawanya, dan semua yang berhasil dia capai hanyalah itu. Lalu dia berteriak bahwa dia telah merenggut cara dia untuk bertahan hidup. Si cowok bilang dia bahkan tidak ada di sana. Dan membuat separuh kemampuannya tidak berguna karena dia tidak bisa menggunakan tangan palsunya. Cara menyela dan berkata pada Riordan, sudah cukup bahwa dia bisa menceritakan sisanya. Khawatir, dia bertanya apakah ada hal lain. Tentu saja, si elf ingin menceritakan semuanya. Semua kejahatan, semua bocil yang dihabisi sama manusia. Simba elf itu maksa, bilang udah cukup buat hari ini, mending semua pada rebahan dulu. Akhirnya Doi nurutin juga omongan Kira, soalnya besok tuh hari penentuan. Rob nanya, besok ada apaan emang? Riordan jawab katanya dia bakal disidang sama para sepuh, dan denger-denger sih mereka itu galak-galak. Tapi ada pilihan lain nih. Lo bisa cabut dari desa ini sekarang juga dan jangan pernah balik lagi. Katanya, si manusia ini harus nentuin nasibnya sendiri, dia bakal kasih belas kasihan kali ini. Jagoan kita ngimpi buruk. Dia kebangun kaget ngomong gua nggak lagi terus mikir, anjir bentar gue lupa. Kalau gue lagi kejebak di dunia isekai, tapi gokil juga, ternyata elf di sini tinggalnya di kastil-kastil ala abad pertengahan gitu. Dia dengar suara aneh, terus jalan nyusurin lorong. Ternyata ada Kira lagi nangis sesenggukan di meja dapur. Langsung cemas dong dia nanya, lo nggak apa-apa? Kira jawab, iya, gue cuma nggak bisa tidur aja. Sambil nyengir, Rob bilang, sama, gue juga. Kira nyuruh dia duduk, katanya mau bikinin teh lagi. Dia minta maaf kamarnya sempit, soalnya katanya gaji dia sebagai ranger junior cuma segini doang mampunya. Si Rob malah bilang, gini doang mah gue betah-betah aja. Terus Kira nanya, emang di dunia lo hidupnya susah ya? Dia jawab, gue kan masih mahasiswa, jadi ya gitu deh. Si cewek nuangin teh buat Rob. Kira bilang, sorry ya, gue kepo. Kira bilang, gue gak kebayang sih gimana rasanya jadi lo, tapi Rob jawab, santai aja, gue sendiri juga belum ngeproses semuanya. Jadi semuanya kayak bom waktu aja gitu, masalahnya numpuk pelan-pelan sampai suatu hari nanti meledak jadi drama. Kira kayak gak gitu ngerti. Terus dia bilang, kedengarannya sehat-sehat aja tuh. Rob nyeletuk, sekarang gue kayaknya paham kenapa lo dulu pengen banget nge-kill gue pas pertama ketemu. Kira bilang dia juga punya luka batin dari pembersihan itu, dia emang gak di garis depan, tapi dia kehilangan teman sama keluarga. Tinggal kenangannya doang. Dulu kita pengen jadi ranger bareng abis lulus, dan gue emang gak gitu suka sama manusia, tapi pas ketemu lo, gue jadi sadar gak semua manusia itu sama, gak semuanya salah atas dosa kaum mereka. Kira nambahin, lo emang manusia, tapi ini kan bukan perang lo. Jagoan kita jawab, kayaknya nggak semua orang di desa ini bakal sepemikiran sama lo deh. Kira berharap mereka bisa berubah pikiran pas lihat lo, tapi ini kayak manjat gunung. Rob bilang, gue udah pernah manjat puncak gunung kok. Jadi ngulangin hal kayak gitu mungkin bukan masalah besar. Kaget dong si Kira, dia nanya, beneran lo? Setinggi apa? Terus stat manjat lo nambah berapa? Jagoan kita nanya balik, lo suka banget ya sama stats? Iya, jawab Kira. Terus dia nanya statsnya Rob. Rob jawab, cuma buat bertahan hidup aja kok. Terus Kira nanya, gimana caranya lo bisa sampai atas? Rob jawab santai, jatuh, dan Kira langsung nyeletuk. Pantesan aja vitality lo 50 di level 8. Terus Kira bilang, jadi lo itu Rob. Cowok yang jatuh dari tebing tapi tetap hidup. Lo udah mutusin mau gimana? Mukanya jadi serius, Rob jawab, udah. Keesokan harinya, ada orang pakai jubah jalan-jalan di kota. Orangnya jalan diem-diem di jalanan dan terminalnya udah dapet skill mengendap-endap yang bikin dia bisa gerak tanpa suara, tapi boros stamina banget tiap detik. Akhirnya, dia nyampe di depan pintu tempat yang gede banget. Dia jalan santuy nembus gerbang. Dari meja para sesepuh ada yang nanya, siapa tuh? Terus yang lain juga nanya, bisa kenalin diri nggak? Buka tudung lo. Jagoan kita dalam hati ngerasa kayak koboi di film-film. Dia mikir, kaget kan lo semua? Persis kayak yang gue duga. Para sesepuh itu ternyata penyihir level 41 sampai 51. Rob minta, sebelum kalian ngejudge gue, bahkan sebelum dia sempat kenalan, mereka udah pada teriak, jijik, demi dewa, manusia nih ye. Ngapain nih bocah manusia di sini? Ini pasti gara-gara si Doran nih, sampai tiba-tiba Radan bersiul kenceng banget. Salah satu tetua nanya ngapain dia cuma diam aja katanya. Walaupun kaki gue patah sebelah, gue masih bisa bikin lu kek. Oh, tahu. Pado bilang, udah, nggak usah repot-repot. Kayaknya si manusia ini emang datang buat diadili. Si tetua nyahut, pengadilan gua sih usir ini manusia. Enaknya sih pakai pedang gua. Pas jagoan kita nyeletuk Rob, dia negasin. Nama gua Rob, bukan manusia. Salken ya om tante.
Si Cara yang di pojokan senyum-senyum sendiri. Riordan nimbrung. Yang penting, Rob ini bukan dari dunia ini. Dia kelempar ke sini seminggu yang lalu. Para tetua langsung bisik-bisik tetangga. Terus salah satunya mulai ngomong, Rob, si manusia, si bapak nanya, apa itu bencana besar? Rob jawab, nggak tahu pak, tapi kedengarannya serem. Dia nanya lagi mata uangnya apa dan Rob jawab plus pertanyaan-pertanyaan tes lainnya. Habis itu, para tetua ngegosip lagi. Yang tadi nanya-nanya bilang makasih atas kejujurannya dan ngomong ke yang lain, kayaknya omongannya ada benernya juga. Ceweknya jawab, ya udah, untuk sekarang. Kita anggap aja dia jujur. Tapi lo harus inget ya Rob, apa yang udah dilakuin sama manusia di dunia ini. Mereka nyeritain kelakuan manusia di dunia ini. Si nenek nanya, kenapa kami harus mikir 2 kali buat nggak ngehukum lo? Basa-basi doang, dan gua yakin semua di ruangan ini tahu itu. Dia ngejelasin, ada 2 alasan. Yang pertama, karena gua nggak ada di TKP. Dia bilang, gue bahkan nggak bisa ngebayangin rasa sakit yang kalian alamin, sok-sok ngerti malah ngehina nanti. Dan alasan kedua sama aja, gue nggak ada di sana. Dia ngaku, gue emang manusia, tapi bukan manusia yang ikut-ikutan. Pembersihan itu, dan gue ogah ikut nanggung dosa mereka. Si tetua nanya, jadi maksud lo nggak ada hubungannya sama sekali? Terus ngapain lo nongol di sini? Dia jawab, kalau gue nggak bisa balik ke dunia gue, ya pilihan terbaik gue adalah jadi bagian dari komunitas kalian. Si tetua nyindir, halah, paling cuma nyari tempat ngumpet dari serigala. Terus jagoan kita ngaku, emang bener. Tapi tempat ini juga yang paling mirip rumah buat gue sekarang. Dia tahu di sini ada jalan, bangunan, dan orang-orang. Dia nambahin kalau dia lihat banyak orang baik di sini. Dan kayaknya asik kalau bisa temenan sama mereka. Cewek elf itu dan jagoan kita saling tatap, senyum, dan ngomong dari hati ke hati. Dia bilang, gue cuma minta satu kesempatan. Para tetua mandangin dia dengan tatapan yang bikin ciut, dan notif sistem muncul, skill diplomasi lo naik ke level 2. Rob mikir, seriusan gue barusan ngelakuin itu soalnya para tetua. Sekarang natap dia, nggak seserem tadi. Dia jadi penasaran apa berhasil ngebujuk Rari. Salah satu tetua tepuk tangan dan bilang, pidatonya keren abis. Jagoan kita senyum lega, tiba-tiba salah satunya ngomong, sayang banget ya, tapi gue harus bilang kalau gue bakal vote buat eksekusi lo. Jagoan kita langsung ngumpat dalam hati. Cewek itu bilang dia mau nge-kick Rob dari server kehidupan. Gak peduli seberapa meyakinkan argumennya. Suasananya jadi tegang, dia nyuruh dirinya sendiri buat tetap cool. Mereka pasti ngarep gue ngamuk kayak stereotip manusia. Sambil nahan kesel dia nanya, boleh tahu alasannya kenapa? Cewek itu jawab, lihat muka lo aja udah bikin gue pengen teriak sambil jambak-jambak rambut. Keberadaan lo itu ngingetin gue sama semua yang udah hilang. Dan gue yakin banyak di panel ini yang ngerasain hal yang sama. Para tetua saling lirik, sementara jagoan kita mikir, kalau semua ikut-ikutan si ketua di voting ini kelar hidup gue, Rob udah dada-dada aja sama dunia dan semua kesempatannya. Pas mau balik, salah satu dari mereka nyeletuk bilang kayaknya dia bakal vote biar gue tetap di sini. Gue langsung mikir, wah siapapun bapak ini, fix dia sohib gue nomor 4. Cewek yang satu lagi langsung ngamuk minta penjelasan. Kakek itu bilang, udah bener yang diomongin, dia emang udah kepikiran buat ngebiarin si manusia ini stay bentar, dan omongan tadi cuman ngeyakinin dia doang. Katanya, si manusia ini bisa ngajarin banyak hal soal dunianya dan kayaknya lebih nyambung sama dunia mereka. Cewek itu kesel, bilang kalau si kakek emang dari dulu lembek sama manusia dan itu harusnya dianggap pengkhianatan. Kakek yang di tengah langsung, udah cukup. Katanya ada yang lebih penting buat dibahas, yaitu status efeknya. Terus dia nyuruh gue bacain kenceng-kenceng dan si jagoan kita ini langsung mikir anjir ini jebakan. Dia ngelirik temennya, minta dukungan, terus bilang sama aja kayak kemarin. Harapan melankolis. Akhirnya levelnya tinggi juga. Si Rob jadi bingung sendiri. Ini pada kenapa liatin gue gini amat? Gue salah ngomong apa gimana? Kakek itu bilang, lihat dari muka lo, kayaknya lo belum ngerti seberapa bahayanya skill level tinggi itu. Jagoan kita langsung inget, Kira kan pernah nyebutin ini terus mikir, oh jadi ini alasan dia pengen ngecek status gue, soalnya level tinggi itu bahaya. Seorang elf nanya apa si kakek bisa ngajarin dia soal ini, terus si kakek mulai ngejelasin, di dunia ini. Semua makhluk hidup itu pengen naik level. Udah hukum alamnya gitu. Kekuatan dari level rest. Lagian, siapa sih yang nggak mau jadi kuat? Dia bilang, semua makhluk pinter itu suka naik level. Dan ya wajar aja sih, sama kayak manusia yang butuh naik level. Dia ngeralat, buat kalian itu udah jadi obsesi. Rob jadi mikir, apa ini ya yang gue rasain? Hasrat ini, si kakek lanjut ngomong buat manusia, hasrat buat naik level itu. Ngalahin segalanya. Makanan, cinta, lewat semua. Sekalinya nyobain, udah deh. Rob nyeletuk, itu kedengerannya kayak candu parah. Si kakek ngeralat, bukan kayak emang udah kecanduan. Dan karena itu ada di status lo, artinya efeknya udah mulai jalan. Jagoan kita langsung shock, panik. Dia mikir, bener juga,
Ini rasanya alami banget, naik level itu bikin gue seneng. Seneng banget. Malah rasanya enak banget, belum pernah gue ngerasain seenak ini seumur hidup. Rob nanya, gimana bisa? Soalnya kan seminggu lalu gue masih level 1. Si nenek nanya, sekarang level berapa? Dia jawab 10. Terus si nenek nyeletuk, manusia emang cepet banget naik levelnya. Dia nyuruh gue ngaca, lo pasti udah ngebabat. Beberapa hal buat naik level secepat itu. Dia tahu gue sempet ragu-ragu sebelumnya, tapi sekarang jagoan kita ngeliatin Rardan dan mikir, gue hampir aja ngehabisin dia. Gue hampir ngehabisin Rardan cuma gara-gara experience point. Dia baru sadar selama di bumi dia nggak pernah kepikiran buat nyakitin orang. Sambil nahan nyesek, dia nanya gimana caranya ngilangin ini. Tapi salah satu kakek bilang, nggak bisa. Sekalinya muncul di status lo, itu nggak bakal hilang selamanya. Si nenek lanjutin, semua orang juga awalnya mikir gitu. Dan mereka yang udah kebablasan sama candu ini akhirnya juga kehilangan. Sambil gemeteran dan shock, dia bilang, kalau gitu, gua kasih izin buat habisin gua. Dia nambahin, tapi cuma kalau lo lihat ada tanda-tanda gua mulai lepas kendali, boleh? Kalau dia bilang skillnya nggak bakal hilang, ya udah, biarin aja di situ. Sambil nunjuk si elf, dia bilang, kalau sampai gagal, Riordan boleh kok habisin dia. Kakek elf itu nanya apa, dia bakal setuju. Dan jagoan kita jawab kalau dia nggak mau nyakitin siapa-siapa. Riordan bilang dia lihat sendiri si manusia ini ngalahin penguasa hutan dan langsung naik 4 level sekaligus dan levelnya sekarang masih tinggi banget. Si kakek bilang, soalnya pembelaannya barusan keren abis. Si kakek bilang, oke, waktunya kita selesain ini pakai voting. Kakek itu milih buat nyelamatin dia, kakek lain ikutan, ada yang milih buat ngehukum mati, dan satu lagi dukung Alesia bilang kalau dia nggak pantas di sini. Jagoan kita langsung tegang, mikir, gawat, sisa satu suara doang. Kakek terakhir bilang desanya udah cukup pusing sama infeksi yang makin nyebar, dan dia ini cuma nambah-nambahin masalah. Tiba-tiba, sebilah pedang nancap di tanah. Kira yang udah kesel, bilang kalau dari tadi, dia cuma jadi penonton diem di drama settingan ini. Dia bilang cowok itu udah nunjukin niat baik dan pasti bakal tetap begitu. Si kakek nyaut, kamu kan nggak di garis depan, jadi nggak lihat langsung kebrutalan manusia dari deket. Bukan dari rasnya. Si kakek motong omongannya dan ngancem, jaga bicaramu. Si elf nanya, apaan tuh? Dan dia jawab, gua kesel gajinya kecil banget. Dia kerja keras dan dia anggota komunitas yang paling semangat. Si nenek nyeletuk dengan gaji yang layak, dia bisa punya rumah yang bisa dibanggain. Padahal menurut Rob, rumahnya udah cakep. Cewek itu jadi malu dan minta dia jangan bahas itu. Si nenek bilang dia cuma pengen lihat ada rasa kasihan dan empati. Riordan berdiri di depan semua orang dan jenazah Menta. Rob mikir, biarpun penjaga hutan di Nixitan cuma sedikit, rasanya nggak pernah sama kayak pas ada Menta di tim mereka. Dia kaget juga dibolehin ikut. Dia ngerasa kayaknya harus ngomong sesuatu deh. Pas si elf maju, ada yang nyeletuk kalau mereka udah sering banget ngalamin ini. Rob sadar kakek yang tadi belain dia juga ada di situ. Terus Rob bilang, itu bukan salahnya dia. Si kakek nyeletuk, gercep juga ya kamu belain temen? Tapi tenang aja, aku nggak nyalahin dia kok. Terus si kakek nanya, kamu tahu nggak kenapa desa ini nggak punya nama? Jagoan kita bilang, nah itu dia, aku juga penasaran. Dan si kakek jawab, ceritanya ribet, urusan birokrasi. Gracia nimpalin, ngejelasin kalau bencana dahsyat itu ngancurin segalanya. Hampir semua elf yang tersisa dari Iguiton sekarang ngumpul di sini, dan semua jadi ngerasa sama, ngasih nama buat tempat tinggal baru ini kayaknya misi yang mustahil banget. Si kakek tetua terus-terusan bilang katanya semua orang pengen namain tempat ini buat ngenang yang udah hilang. Tapi ya gitu, tiap orang kan kehilangannya beda-beda. Alhasil, ini desa jadi nggak punya nama. Mereka udah saling nemuin satu sama lain, ngebentuk keluarga baru, sekarang malah kehilangan lagi. Kata si Cara, mereka emang bukan saudara kandung, tapi Menta itu udah kayak abangnya sendiri. Mereka tuh kayak nemuin potongan puzzle yang hilang di diri masing-masing dan makin hari makin ngerasa lengkap. Sambil jatuh berlutut, dia nangis. Gua harus gimana coba tanpa dia? Jagoan kita ikutan nyesek dan udah mau nyamperin, tapi si kakek bilang, biarin aja dia nangis sepuasnya. Dengan sedih, Cara mikir gimana caranya biar bisa ngerasa utuh lagi. Si Rob ngeliatin dia, ikutan ngerasain pedihnya. Beberapa saat kemudian, beberapa orang ngegotong mayat temennya ke kuburan. Dengan muka serius, Rob, yang lagi bantuin ngangkat peti, ngelirik temennya. Cewek itu bilang, nggak usah nanya, gue nggak apa-apa. Tapi Rob malah mikir, sumpah gue nggak bisa bayangin gimana rasanya kalau yang di dalam situ Jason. Gue pasti nggak bakal kuat buat ngucapin selamat tinggal. Dia jadi ragu apa, dia bakal bisa ngerti perasaan Cara, terus dia kepikiran. Tunggu emang dari dulu si Menta punya tanda itu di mukanya, ya. Tapi sepersekian detik kemudian dia kaget setengah mati dan mikir, anjir, jangan-jangan. Tiba-tiba cowok yang di peti itu melek. Dia langsung nanya, woi ada yang lihat barusan nggak? Apa gue lagi halu nih?
Si Riordan malah ngangguk. Cara langsung teriak manggil Menta, yang sekarang udah jatuh ke tanah. Pas Kara mau lari nyamperin, jagoan kita langsung nahan dan bilang, "Jangan ke sana, itu bukan Menta." Dan nyuruh dia buat lihat. Benda aneh itu ngejalar ke seluruh tubuh si cowok. Sambil narik pedangnya dia mikir, ini parasit model apaan coba? Kata si Riordan itu pemakan daging dan mereka sama sekali belum pernah lihat satupun di luar dungeon. Ada yang teriak kalau mereka semua lagi menuju ke desa. Di langit tiba-tiba muncul gagak pembunuh sama para pemakan daging. Level 4 sampai 28. Jagoan kita langsung nyuruh si elf gesit buat cabut, katanya tenaganya dibutuhin di tempat lain, tapi si elf itu nanya gimana nasib mereka, tapi Rob bilang, tenang, kita bisa atasin ini. Sebelum si elf pergi, Rob minta tolong buat nganterin, cara pulang. Terus si Menta bangkit jadi pemakan daging, dan temennya sambil gemetaran, nanya-nanya dalam hati, "Menta, kamu kenapa?" Itu monster langsung ngeroar dan nerjang ke arah Kira. Sambil nahan sakit, Kira mohon-mohon ke Rob buat berhenti, tapi Rob minta maaf dan bilang, itu udah bukan Menta lagi. Terus Rob langsung nonjok monsternya dan ngasih peringatan, awas cacing-cacingnya. Monster jelmaan Menta itu langsung teriak dan langsung nerjang Rob. Pas berhasil nangkep, dia langsung ngebanting jagoan kita ke tanah sampai ngehantam batu nisan. Dengan suara bergetar, dia coba ngajak ngobrol temannya itu, ini aku Akira. Sambil nangis, dia nanya, kamu nggak ngenalin aku. Si monster cuma natap dia, badannya kejang-kejang. Ternyata gerombolan cacing itulah yang mulai ngambil alih tubuh si elf. Kira gemetaran, coba buat ngomong, memohon supaya dia berhenti. Tapi tiba-tiba Rob muncul dari belakang dan langsung ngunci si monster sambil bilang, sabar bro. Tapi ternyata itu makhluk tenaganya gila banget dan langsung ngebanting jagoan kita. Ke tanah lagi. Dengan kasar dia nyengkram leher Rob dan mulai ngangkat badannya, terus dia angkat tinggi-tinggi dan mulai mencekiknya. Dia coba narik muka si Rob ke mulutnya, yang dari dalamnya nongol cacing segede gaban. Rob jelas aja meronta-ronta biar bisa lepas. Tiba-tiba, J-Lab, Kira nusuk teman lamanya itu pakai pedang. Sambil nangis dia minta maaf dan dengan satu gerakan, pedang, dia hampir ngebelah dua temennya itu. Rob langsung ambruk ke tanah sambil megangin lehernya dan Kira juga langsung jatuh berlutut, nangis kejer, ngucapin selamat jalan buat sahabatnya dan berharap dia bisa istirahat dengan tenang. Dia nangis sejadi-jadinya sementara jagoan kita coba buat nenangin dia. Dia berterima kasih karena telah menolongnya dan Rob bertanya apakah itu yang dilakukan teman. Gadis itu menjawab, ya itulah yang dilakukan teman. Tetua itu berkomentar bahwa itulah tujuannya, bahwa mereka terbang langsung ke arahnya untuk mencari tempat kekuatan, dan dia bertanya-tanya apakah para yang terinfeksi bisa mengordinasikan hal seperti itu. Jordan berkata bahwa Kira dan si manusia kembali dengan selamat, dan tetua itu berterima kasih pada Lutran. Dia berkomentar bahwa si pemakan daging membawa Menta dengan cepat dan kristal itu tampaknya melemah. Riordan mengatakan bahwa itu terlihat stabil, tetapi tetua itu bertanya untuk berapa lama. Dia menambahkan bahwa unit penjaga hutan sedang kelelahan dan mereka tidak punya pilihan lain selain mengumpulkan para pemuda untuk melatih mereka. Mereka bilang Kira adalah seorang pejuang, tetapi mereka telah melihat kerusakan yang dia sebabkan. Kemudian tetua itu bertanya tentang si manusia. Jordan berkata bahwa sekarang dia adalah bagian dari desa, jadi mereka bisa melatihnya juga. Dia berkomentar bahwa Rob kuat dan dengan latihan dia bisa menjadi lebih kuat lagi. Terminal menunjukkan bahwa Rob berada di level 10 bersama dengan atribut dan status pendarahannya. Pahlawan kita berjalan dengan gembira di desa, mengingat kata-kata sambutan, kata-kata terindah yang pernah dia dengar. Sambil menyapa, dia berpikir dan mengamati, bagus, tidak ada yang melemparkan kursi padaku. Cara menyuruh Rob untuk terus bergerak dan dia bertanya kenapa. Dia menjelaskan bahwa itu karena situasi di sekitar menjadi rusuh. Tetua itu memanggil Kira dan menyuruhnya bergegas. Mereka mendekati rumah dan gadis itu mendorongnya masuk. Kemudian, tetua itu menutup pintu di belakang mereka. Sambil melihat keluar jendela, dia berkomentar bahwa kerumunan itu pergi, setidaknya untuk saat ini. 2. Raymond menyebutkan bahwa beritanya telah menyebar dan penduduk desa sudah tahu ada manusia di desa. 3. Cara berjongkok di lantai dan pahlawan kita dengan khawatir, bertanya apa yang terjadi padanya, tapi dia bilang dia baik-baik saja. Dengan frustrasi, dia menjawab bahwa tentu saja, jelas sekali kalau dia terlihat baik-baik saja, dan dia berkata bahwa ada gerombolan lapar yang datang untuknya. Dia beruntung pemakaman itu menjadi pengalih perhatian. Rob berkata bahwa dia bisa mengatasi teriakan dan pukulan, lalu bertanya apakah cara ingin berbicara tentang apa yang terjadi, tambahnya, tetapi dia menjawab tidak. Riordan mengakui bahwa Rob benar untuk khawatir bahwa tidak ada yang harus mengucapkan selamat tinggal pada teman seperti itu dan dia meminta maaf karena tidak bisa lebih membantu.
Dengan ekspresi sedih, dia berkata tidak apa-apa, lalu menyebutkan bahwa dia akan keluar untuk membubarkan kerumunan dan bahwa si Perry akan menemaninya dan jika dia ingin berbicara sambil jalan, mereka bisa melakukannya. Si Perry berterima kasih. Tetua itu sedikit menegang dan pahlawan kita menjadi gelisah. Rob bertanya-tanya mengapa tetua itu menatapnya seperti itu dan merasa seperti serangga di cawan Petri. Akhirnya, dia menanyakan nama dunia asalnya. Dengan sedikit canggung, Rob menjawab bahwa itu adalah bumi. Bumi. Terkejut, tetua itu berkata, bumi. Dan itu menjadikannya seorang manusia bumi. Dengan malu, Rob menjawab ya, sepertinya begitu. Kemudian, tetua itu melanjutkan dan berkata bahwa dia punya banyak pertanyaan untuknya, tetapi pahlawan kita berkata bahwa sebenarnya dia juga punya beberapa pertanyaan untuknya jika dia tidak keberatan. Tetua itu berkata, tentu, dan namanya adalah Dora dan malam mereka akan panjang, bertanya bagaimana kalau mereka pergi ke perpustakaan. Sesampainya di sana, dia berterima kasih pada Rob karena telah melindungi desa dan pahlawan kita berkata bahwa dia senang membantu, tetapi menyebutkan bahwa cara yang melakukan semua pekerjaan sementara dia hanya diselamatkan. Tetua itu berkomentar bahwa dunianya sama menariknya bagi Rob seperti dunia Rob baginya, dan bahwa Rob harus melihatnya sebagai sumber daya. Dia menambahkan bahwa meskipun tempat ini indah, itu adalah bagian dari dirinya. Kemudian dia mendekat dan menunjuk sebuah tempat di bola dunia, diakhiri dengan mengatakan bahwa sebagian dari diri Rob masih ingin menemukan jalan pulang. Durin berkata bahwa dia khawatir itu adalah satu-satunya topik yang tidak dia ketahui, bahwa kedatangan Rob di dunia ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rob bertanya tentang temannya, yang hampir aja keseret juga, dan nanya apa temannya bakal baik-baik aja. Durin bilang temannya aman kok, dan portalnya kemungkinan besar langsung nutup pas dia ketangkep. Rob mikir si kakek cuma ngomong buat tenangin doang. Sambil senyum dia bilang ke Pak Tua itu semoga aja bener, dan nambahin kalau dia bisa ngecek gulungan-gulungan kuno, siapa tahu ada info yang kelewat. Sambil makasih, Rob bilang ke Durin soal itu, tapi dia curhat punya 10 poin atribut dan bingung mau diapain. Soalnya di dunianya kan nggak ada sistem level-levelan dan mereka nggak bisa lihat statistik. Durin nyeletuk, seni mulia buat min-maxing. Katanya dia ngerti banget kegalauan Rob. Jagoan kita langsung mikir, itu kan istilah RPG, kok dia bisa tahu? Terus si kakek bilang, ini emang agak lancang sih, tapi nanya apa boleh lihat lembar karakternya. Rob nanya balik, emangnya di arah itu hal yang privasi ya? Soalnya Keira baru 5 menit kenal aja udah minta. Tiba-tiba ada orang lain datang dan dia nyeletuk, ya iyalah kan dia yang nanya. Mereka berdua baru balik dari misi dan ceweknya kelihatan agak malu-malu. Durin nanya soal kerumunan tadi dan Riordan bilang mereka udah pada bubar. Si cewek nyeletuk kalau si elf itu ngeliatin mereka dan omongan mereka kedengeran. Karena heran kenapa pada ragu-ragu soal status, kan level bisa dilihat pakai identifikasi. Pak Tua itu nanya kenapa strength-nya jadi 55, padahal tadinya 50. Karena jawab kalau dia naikin poin ke strength lagi. Cewek itu bilang build-nya udah oke kok, tapi si kakek ngingetin kalau dia terlalu ngandelin insting bahayanya dan butuh vitality. Durin bilang, bagus kamu singgung soal itu, soalnya dia ngelihat masalah yang mirip. Dia minta maaf kalau kedengeran nyinggung, tapi nanya apa Rob tahu kalau dia bisa ngasih poin ke atribut lain. Rob ngejelasin, banyak banget yang terjadi, gue panik berat dan bakal ngelakuin apa aja buat selamat. Si Patua ngerti dan gak nyaranin buat naikin poin ke Magic, soalnya kalau mau jadi mage itu harus investasi gede-gedean di Magic sama main dari awal banget. Rob bilang, kan udah ada Sojuno yang ngeluarin bola api buat dia. Durin sadar Rob kelihatan kecewa dan nanya apa sihir itu diidam-idamin banget di dunianya. Rob jawab kalau banyak yang rela ngelakuin apa aja buat itu, soalnya di bumi kan gak ada sihir. Si kakek kaget, masa sampai segitunya? Dan Rob nyeletuk kalau sihirnya itu paling cuma ngeluarin koin dari kuping. Pak Tua itu komen, wah keren banget, pasti kamu kaya raya dong. Akhirnya dia bilang kalau jadi Rob, dia bakal naikin poin ke perception, soalnya itu bakal bikin inderanya makin tajam dan jadi lebih peka sama detail. Ini bakal ngebantu pas latihan sama anak-anak muda di bawah komando Riordan. Mereka nanya, seriusan nih? Dan si elf itu jawab kalau latihannya mulai besok. Rob nanya, berarti gue otomatis jadi ranger gitu? Kata Durin, enggak lah Kara, sambil bilang, makasih buat si Otaran, terus dia minta maaf ke Riordan. Si elf itu bilang dia udah happy sama pilihan hidupnya. Durin ngejelasin kalau Rob nanti bisa ganti kelas jadi ranger sebelum sampai ke kristal. Ngambil pilihan ini bakal ngasih dia kekuatan baru dan ngubah hidupnya, makanya jangan buru-buru ngambil keputusan. Rob bilang sekarang dia cuma mau mikirin makan malam apa terus nanya soal dexterity.
Si Patua bilang itu ngaruh ke kecepatan sama refleks. Terus Rob nanya, bukannya strength juga bikin lebih cepet karena kakinya jadi lebih kuat? Kedua elf itu kompak jawab barengan. Enggak ngaruh. Durin bilang, buat build dengan vitality segede itu, status mainnya Rob sebenarnya lumayan tinggi. Rob ngejelasin kalau nilainya udah 19 pas pertama dateng, dan Riordan bilang cuma manusia yang bisa punya keuntungan kayak gitu. Durin nyimpulin kalau itu artinya Rob dulunya orang terpelajar di dunianya. Wah, gua pinter dong, pikir Rob. Seneng dibilang gitu. Dia mikir si kakek itu mungkin maksudnya dia cerdas, dan dia belum pernah denger pujian kayak gitu, terus dia nyeletuk, ya, tapi bukan jenius juga sih. Dia cuma dapat pendidikan biasa kayak sejarah sama matematika. Si kakek kaget dong, terus nanya soal matematika, semangat banget. Si kakek mikir nih, bocah beneran anggap dirinya jenius kali ya. Doyan jadi seneng banget, bilang bakal keren abis kalau ada yang bisa ngecek buku keuangannya. Terus dia nunjukin bukunya ke Rob. Rob langsung nyeletuk, angka yang bener di baris itu harusnya 60.000. Di terminal, muncul notif kalau dia dapat skill matematika dan kecepatan ngitungnya jadi makin jago dikit. Sambil terus ngecek buku, skill matematikanya naik ke level 4, tapi tiba-tiba dia megang kepala sambil mikir, waduh gawat nih. Dia ngelihat terminalnya dan skill levelingnya masih nyangkut di tengah-tengah. Dalam hati dia ngedumel, nyuruh tuh benda macet aja selamanya sambil ngatain sialan. Kira nanya apa dia baik-baik aja. Dia jawab santai, cuma lagi mikirin janji buat jadi monster house darah, yang lain mah bodo amat. Jagoan kita nanya boleh riset di perpustakaan nggak? Doran ngebolehin, tapi semua bukunya pakai bahasa elf dan Rob langsung bilang, waduh, gue bukan fans Tolkien nih, sambil minta maaf. Si kakek ngejelasin kalau nerjemahin itu skill yang bisa kebuka kalau atribut mentalnya kuat dan sering baca. Si Rob langsung ngaku kalau dia kutu buku. Nggak lama kemudian dia udah duduk di meja lagi baca. Si kakek ngebantuin, dia baca. Rob berusaha keras dan mikir, kayaknya berhasil nih. Tiba-tiba tulisan cacing yang nggak jelas di buku itu mulai kelihatan agak jelas. Saking pusingnya, dia ngerasa otaknya kayak mau bocor. Tiba-tiba temen ceweknya berdiri sambil bilang ada yang aneh sama hidungnya. Hidung Rob mimisan, dan di terminal muncul notif dia kena 9 damage di otak. Cewek itu panik, terus Riordan minta kakek Doran buat pakai sihir penyembuh, sementara di terminal muncul notif Rob kena 15 damage otak lagi. Rob jadi bingung, ini efek terjemahan otomatis atau jangan-jangan gue kena aneurisma. Buset, dia kena 23 damage otak lagi. Para elf pada melongo ngeliatin dia, dan dia makin yakin ini pasti aneurisma, terus kena 35 damage otak lagi. Dia mulai pingsan dan notif nunjukin dia kena 51 damage otak lagi. Muncul pesan error yang bikin bingung, tapi abis itu dia dapat skill terjemahan otomatis. Terminalnya nampilin status dia, tapi statistiknya nggak jelas, katanya lagi dikonfigurasi ulang. Sebuah koin melayang dan ada yang bilang, ini bakal nentuin nasib manusia, jadi mending kita taruhan aja. Tiba-tiba muncul 3 orang, satu orang nanya, seriusan nih? Dan yang lain bilang, gila gue nggak percaya. Koinnya jatuh ke tanah, nampilin gambar kepala, terus ada yang nanya lagi, beneran nih? Kayaknya Laksmi hak dia deh. Beberapa saat kemudian di sebuah rumah mewah, jagoan kita lagi tidur. Dan terminal ngasih tahu kalau nggak ada kerusakan otak permanen. Sistemnya minta maaf atas error tadi dan ngasih bonus 1 poin ke mental. Dia kebangun pas naik ke level 11 dapat tambahan 5 poin atribut. Sambil rebahan di sofa, dia mikir, perasaan tadi cuma pengen baca doang, tapi terminal nunjukin dia dapat skill terjemahan bahasa kuno. Dia mikir itu tadi kayak kode komputer dan bertanya-tanya jangan-jangan dia kejebak di dunia virtual. Terminalnya langsung ngasih notif kalau dia nggak lagi di dunia virtual. Kaget dong, dia langsung bangun, lihat sekeliling dan nanya, suara apaan tuh? Pas ada suara yang lagi bersyukur sama dewa-dewa. Sebuah wajah deketin dia dengan cemas dan nanya apa dia inget namanya. Sambil senyum, Rob jawab kalau itu Kera dan seneng bisa lihat muka yang familiar. Cewek itu ngejelasin kalau Rob abis kena kerusakan otak dan mukanya emang nggak pernah ramah, coba aja tanya siapapun di desa. Rob bilang dia nggak tahu persis apa yang terjadi, tapi minta maaf kalau udah bikin mereka takut. Terus cewek itu nanya apa dia beneran nggak inget apa-apa. Dia jawab katanya cuma inget otaknya rusak parah. Sambil sewot, cewek itu bilang kalau dia hampir koit dan nggak seharusnya bercanda. Sambil gemeteran dia bilang nggak mau nguburin 2 teman hari ini. Cowok itu minta maaf, katanya bercanda itu cara dia buat ngadepin masalah, tapi kayaknya sistem udah ngasih lampu hijau, dan kecuali sistemnya ngaco atau bohong, dia nggak kena kerusakan otak permanen. Kata cara itu bikin lega, soalnya sistem nggak pernah salah atau bohong. Terus Rob nyeletuk kalau kayaknya cewek itu punya selera humor yang gelap. Cewek itu langsung kaget dan nanya maksudnya apa ngobrol sama sistem. Coba kita bilang, ya nggak ngobrol juga sih, tapi notifikasinya. Itu sarkasnya parah banget, kata cara, mending omongan itu disimpan sendiri aja soalnya ngaku-ngaku sistem ngomong sama dia. Itu jelas-jelas tanda gangguan jiwa.
Dia bilang oke, dicatat, terus nanya apa sekarang cewek itu bisa jelasin persis apa yang sebenarnya terjadi. Cewek itu jelasin kalau semuanya kejadian cepat banget. Si kakek pakai sihir analisis medisnya, dan dia inget kalimatnya itu bilang kalau pikiran si cowok lagi hancur di tingkat paling dasar. Dan dia mikir, waduh, kedengerannya nggak oke, tapi seenggaknya dia dapet. Terjemahan otomatis di akhir, anggap aja hadiah hiburan. Cewek itu bilang dia beruntung si Raritan. Cepat nemuin tabib dan harusnya dia lihat betapa gesitnya si tabib bahkan pas lagi terluka. Tapi sekarang ada masalah yang lebih serius. Lihat keluar jendela, ada kerumunan, kita bisa lihat gerombolan elf lagi pada ngamuk. Kata cara, mereka udah di situ berjam-jam dan Rob nyeletuk seenggaknya mereka nggak bakar rumahnya. Cewek itu bilang, iya, mereka udah nyoba, makanya jagoan kita. Nanya apa mereka beneran nyoba dan si cewek ngeiyain. Dia nyuruh si cowok duduk, katanya dia mau pergi cari Redon dan nanti dia yang bakal bikin semua orang pergi. Terus si cowok bilang santai aja, dia mau baca-baca dulu. Dan cewek itu nanya apa dia beneran mau ngelakuin itu setelah hampir mati, tapi Rob bilang dia yakin bakal baik-baik aja sambil mikir kalau ini kemungkinannya lebih baik dari yang biasa dialamin. Dia ngambil buku tentang sejarah Elatra. Cara bilang dia bakal cepet balik dan kalau ada apa-apa, Rob motong omongannya dan bilang dia bakal teriak. Cewek itu jawab kalau itu sempurna. Si cowok mikir akhirnya dia bisa baca tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini atau jangan-jangan ini malah bikin dia mati. Di buku itu dia buka bagian tentang bencana besar dan baca terus sampai ketiduran di sofa. Sementara itu, di luar mereka masih lanjut, teriak-teriak nggak mau ada manusia di tanah mereka. Waktu terus berjalan dan kerumunan itu masih aja koar-koar. Jagoan kita jadi mikir apa mereka masih di situ dan mereka minum kopi apaan sih? Orang-orang teriak-teriak ngehina pas Rob bangun dan mikir kalau ini udah cukup. Dia jalan ke arah jendela. Terminalnya nunjukin kalau diplomasi itu ide jelek dan dia nyuruh diem karena itu bukan bosnya. Di luar si Elf bilang kalau dia udah bangun, tapi seperti yang bisa dilihat, kerumunan itu nemuin dia lagi dan Weirdon bilang kalau itu kreatif, sementara Masa terus nyanyi yel-yel. Mereka nonton dari belakang pas Masa itu teriak-teriak pakai pantun protes, semuanya ditujuin ke manusia yang jadi biang kerok dan nggak boleh tinggal di situ. Tiba-tiba, jagoan kita buka pintu dan bilang, halo, dia teriak kalau namanya Rob. Dan seneng bisa ketemu mereka. Dan dia bilang suka banget sama pantunnya, tapi sekarang mendingan congor kalian diem dulu. Soalnya dia butuh tidur. Dia langsung banting pintu tanpa ngasih mereka waktu buat protes. Sambil senyum, cewek itu bilang dia juga bakal ngelakuin hal yang sama. Si penjaga hutan nambahin kalau dia bakal nyuruh beberapa anak buahnya buat ngendaliin Masa. Dia jalan ngelewatin kerumunan dan minta tolong buat mastiin mereka nggak ngelempar cat ke rumahnya. Soalnya dia kan masih nyicil tuh barang. Dan kalau dia butuh, ntar dia bakal di dalam. Dijagain sama satpam di depan pintu. Rob ngira-kira udah pingsan dari 2 jam lalu, tapi dianya sendiri masih melek dan kangen sama aplikasi suara Nina Bobonya. Tiba-tiba, kedengeran suara aneh, dia mikir, itu pintu belakang bukan? Ya? Pintunya kebuka pelan-pelan. Krit. Jagoan kita langsung nyamber senjatanya dan nyamperin ke sana sambil mikir, nih, satpam lagi ngopi di mana sih? Ada peri lagi ngendap-ngendap di dalam rumah, masuknya pelan-pelan banget sambil megang belati. Seketika, Rob pakai skill identifikasinya dan ketahuan kalau si Perry ini ternyata anak magang tukang roti level 8, kelihatan takut banget tapi nekat. Tiba-tiba Rob nongol dan nyapa si Perry unyu itu, yang langsung nodongin pisaunya dengan gemeteran, sementara Rob nanya, yakin nih mau lanjut? Tanpa babi bu, bocah itu langsung nyerbu sambil teriak-teriak dan ngibas-ngibasin senjatanya. Rob ngelempar selimut ke dia dan si bocah teriak, Feral, ini demi Feral. Si bocah berhasil nyobek selimutnya pakai senjata, tapi pas dilihat ruangannya kosong. Tiba-tiba jagoan kita nepuk pundaknya sambil bilang, nyariin gue di sini. Si peri muda itu langsung balik badan nyerang, tapi Rob ngeles dengan gampangnya. Pas pergelangan tangannya dipegang, whoosh, senjatanya jatuh. Dia langsung nahan tangan si peri ke tembok. Si bocah malah bilang, udah lakuin aja, buruan. Heran dong, si bocah bilang kalau Rob udah ngabisin Feral dan sekarang giliran dia. Tiba-tiba ada yang nanya, ada apaan nih ribut-ribut? Pas jagoan kita ngelempar bocah itu keluar, dia kaget dan nanya ke Kira, kamu tidur sambil meluk pedang, tapi Kira cuek dan malah nanya, butuh bantuan nggak? Bantuan? Rob sambil keluar bilang, beres, ini urusan gampang. Sambil nyamperin bocah yang di lantai, dia bilang, udah malam, mending pulang, cuci muka, terus tidur. Kira nanya itu tadi ada apaan, dan dia jawab, oh bukan apa-apa kok, cuma percobaan pembunuhan kilat aja. Dan mungkin dia juga harus mulai tidur sambil meluk pedang kali ya. Sambil jalan balik dia ngomong, biarin aja manusia serem ini habisin nyawa anak kecil dan buktiin kalau dia emang monster.
Temannya nepuk pundak dia dan bilang kalau dia bukan monster, tapi dia tetap jalan terus tanpa ngejawab. Dia duduk dan bilang kalau dia pernah baca soal bencana besar, katanya manusia waktu itu kalah perang, jadi mereka bikin bom sihir super kuat. Tujuannya buat ngancurin dunia, tapi kayaknya mereka malah hilang kendali dan ikutan menguap bareng bomnya. Dia bilang, biarpun itu cuma propaganda para peri, dia nanya apa, kira sadar kalau itu salah. Katanya, manusia di dunianya juga sama aja, bedanya cuma di senjata. Dia ngebalik badan di sofa, sementara temennya ngeliatin dia. Kira bilang semua orang punya pilihan, dan kalau bocah itu datang buat nyelakain dia, itu pilihan si bocah, tapi Rob nggak ngebales pakai kekerasan. Dia malah nunjukin rasa empati dan pengertian. Kira nambahin kalau Rob itu orang baik dan berharap dia bisa tidur nyenyak dengan kesadaran itu. Terminalnya nunjukin statistik dia dan status capek banget, pas itu dia baru inget satu hal penting, dia belum cuci kaki. Besoknya, ada yang nanya apa dia udah bangun, dan dengan mata panda yang parah, jagoan kita bilang kalau dia nggak tidur sama sekali. Kira ngejawab kalau dia juga sama, terus nanya apa Rob mimpi buruk. Sambil nyengir, dia bilang kalau dia cuma nungguin pembunuh-pembunuh lain datang. Terus dia bercanda, kamu tahu kan gimana rasanya? Sambil kesel, Kira bilang kalau ini tuh pelanggaran serius dan mereka harus laporin. Rob ngejawab, ntar aja lapornya, toh cuma bocah yang kelewat batas, dia nggak mau ngehukum anak itu berat-berat. Sambil senyum jahil, Kira bilang kalau Rob terus-terusan bikin hidupnya ribet, mending dia ambil tudung sama pedangnya, karena mereka mau pergi ke kristal. Rob nanya ngapain ke kristal, dan Kira ngejelasin kalau udah waktunya dia milih kelas. Beberapa saat kemudian, jagoan kita bilang kalau orang-orang masih ngeliatin dia kayak mau, buat ngebunuhnya, dan cara bilang kalau mereka nekat, dia yang bakal beresin. Kaget, Rob nanya apa, cara beneran mau ngelakuin itu buat dia, padahal risikonya jadi orang buangan. Cara jawab, reputasinya di sini udah jelek banget, tapi kalau Rob mikir reputasinya bisa lebih hancur lagi, ya silakan aja, toh udah nggak ada orang yang bisa dia kecewain. Ayah ibunya udah meninggal, Riordan itu mentor, bukan teman, dan Menta adalah orang terakhir yang sayang sama dia, tapi sekarang dia udah tiada. Sambil senyum, Rob bilang ke Cara kalau belum lama ini dia ngerasa kesepian banget. Dan semua itu berubah sejak ketemu dia. Artinya seenggaknya ada satu orang di sini yang peduli sama dia. Cara bilang mungkin Rob belum kenal dia aja, dan ngeliat gimana dia ngebunuh Menta 2 kali. Rob bilang Cara itu sahabat terbaik ketiganya dan Cara nanya apa posisinya masih di bawah pedang. Rob sempat mikir buat ngasih nama pedangnya, tapi si elf itu mohon-mohon jangan. Nggak lama, Cara ngasih tahu kalau mereka udah sampai. Dan jagoan kita ini komen, pas dilihat dari deket, ini beneran kristal raksasa. Cara bilang mereka nggak tahu asalnya dari mana, dari dulu udah ada di situ. Kayak hadiah dari para dewa, tahan ledakan bencana tanpa lecet sedikit pun dan dibawa ke sini. Kaget, Rob nanya gimana, Cara tahu dia mau nanya itu dan cewek itu bilang dia bisa baca pikirannya. Panik, Rob nanya apa itu beneran. Tapi Cara nyengir dan bilang nggak. Dengan semangat dia nanya apa Rob tahu hal lain yang dia tahu dan dia bilang dia tahu kelas apa yang bakal Rob pilih. Rob nanya apa pilihannya permanen, soalnya dia belum mutusin. Cara bilang bisa aja ganti, tapi orang-orang nggak ngelakuin itu soalnya bikin progresnya mandek. Kalau Rob mau nyampe level 50, mending putusin dari awal. Rob nanya soal level 99, tapi Cara bilang nggak ada yang pernah nyampe segitu dan kebanyakan yang bukan petarung pas udah tua levelnya mentok di sekitar 19. Kaget, Rob. Cara nambahin kalau dia aja udah level 28 padahal seumuran sama Rob. Cara bilang musuh yang udah dia hadapin lebih banyak dari gabungan semua warga desa ini. Rob ngusulin buat milih kelas ranger biar semua orang ngehargain dia dan temennya setuju, tapi bilang Rob nggak bakal milih itu. Dia nambahin kalau Rob bakal milih berserker. Dan cowok kita ini mulai mikir. Sambil canggung, dia bilang dia lagi usaha biar nggak kelihatan kayak manusia gila yang haus darah elf. Cara senyum bilang dia tahu, tapi Rob bakal tetap milih itu juga. Rob nanya apa, ada trik buat milihnya, apa dia harus tepuk tangan atau nyanyi. Dan Cara bilang tinggal tempelin aja tangannya ke kristal, nggak usah pakai acara formal, dia nambahin milihnya tinggal di terminal. Kelihatan di layar kalau pemilihan kelas bakal dimulai dan ada tombol buat konfirmasi. Jagoan kita sadar kebanyakan kelas ini kayaknya kerjaan damai, tapi dia kan udah mati, jadi auto skip deh. Dia mikir buat ngebuang semua kelas sihir soalnya dia udah gagal total di kesempatan itu. Pugilis juga nggak deh, dia emang udah bisa berantem, tapi mukulin musuh pakai cakar sama gigi kayaknya ide buruk dan dia jadi mikir kira-kira harapan hidup kelas beginian berapa lama. Dia sadar jadi pendekar pedang itu keren banget dan dia cinta mati sama pedangnya. Lagian dia juga udah level 3 sebagai pendekar pedang. Jadi kayaknya udah fix nih pilihannya. Dia kelihatan seneng dan puas banget pas temennya nanya dia milih kelas apa. Dia bilang ya, kayak yang Cara bilang dan dia tahu Cara pasti udah ngecek statusnya pakai ID-nya. Sambil seneng, Cara bilang biar Rob tahu aja.
Menurutnya Berserker itu cocok banget sama kerumitan Rob, dan Rob bilang makasih sambil make terminalnya. Kalau lo milih Berserker, lo dapat skill Lifesteal, itu skillnya Berserker level 3, nge-heal 25% dari damage yang lo hasilin. Lo juga dapat Battle Fever yang naikin status lo dan Blood for Blood yang bikin damage, lo makin sakit pas darah lo sekarat. Katanya sih rasanya pas banget, kayak kompor yang butuh minyak. Terus dia nanya ke Kira gimana perasaannya. Kira noleh dan bilang dia udah mantap sama pilihannya. Terus dia ngingetin buat cabut soalnya Riordan udah nungguin di dekat situ. Beberapa elf muda lagi pada latihan. Hero kita pakai skill identifikasi dan seorang elf nyuruh mereka berhenti soalnya itu nggak sopan. Tapi Kira bilang kalau profil mereka emang disetel publik di dalam desa. Terus dia minta mereka buat lihat karena ada anggota baru. Anak-anak muda itu kelihatan nggak seneng ada manusia di situ. Riordan lanjut bilang, seperti yang kalian lihat, dia bukan dari sini. Rob bisik-bisik, sambutan macam apa ini dingin banget. Temannya bilang, cari teman di tempat lain aja, mereka itu spesies anti senyum. 2. Dia bales. Bisa dibilang lo juga gitu, tapi gue pernah lihat lo senyum. 3. Riordan bilang, kalau sekarang dia kelihatan beda dan dia tahu semua orang punya perasaan campur aduk soal manusia, tapi jujur aja, mereka butuh semua bantuan yang bisa didapetin. Salah satu dari mereka kelihatan bete bilang kalau orang-orang kayak gitu cuman bikin ribet di sekolah elf. Tarik terus nanya, gimana kalau kita sambut si Rob dengan sesi latihan? Hero kita langsung tegang, nanya apa ini tanding latihan model kuno, terus bilang dia belum pernah berantem, tapi temennya ngingetin kalau dia udah ngelawan ratusan laba-laba dan si instruktur nyebut-nyebut soal penguasa hutan. Seorang elf muda ketakutan nanya apa bener dia ngalahin penguasa hutan. Di hutan, Rob bingung mereka ngomongin apa. Dia sadar bisa baca tulisan elf tapi nggak ngerti konteksnya sama sekali. Dia bilang mereka emang bener harusnya kabur, si Tarik nggak bakal ada apa-apanya. Dengan semangat, si elf itu teriak, bawa sini manusianya. Dan Rob sadar kalau yang ini nggak perlu diterjemahin. Dia mau ngabisin Rob. Riordan bilang supaya mereka ngehargain Rob karena semua orang punya sesuatu buat diajarin dan mereka itu penjaganya tadi malam. Mastiin dia tidur nyenyak. Rob kaget denger info barusan. Sambil ngelempar jubahnya ke tanah, Tarik bilang kalau dia salah satu penjaga tadi malam, terus jawab, lah emang kenapa? Kira kesel, ngatain mereka bego dan bilang hampir aja. Tapi hero kita motong omongannya dan bilang dia bisa ngatasin ini. Sambil siap dengan pedangnya, dia nanya mau latihan apa enggak, dan si elf manggil dia manusia. Rob ngangguk terus nanya aturannya, apa ada bell buat mulai atau hitungan mundur. Tiba-tiba, si elf udah nerjang dan ngejatuhin Rob. Dia bilang, gak ada hitungan mundur, emang gak pernah ada. Dia coba nendang, tapi Rob ngeles pas Tarik bilang, selamat datang di Ixakon, tempat di mana sebagian bertahan hidup, dan sebagian lagi enggak. Siap-siap mau nusuk pakai pedangnya, tapi detik berikutnya senjatanya malah patah pas kena tanah. Rob ngeguling ke samping terus berdiri. Mereka tatap-tatapan beberapa detik, sampai hero kita bilang dia nggak mau berantem tanpa pedang dan Tarik jawab kalau dia nggak butuh dikasihanin sambil manggil dia manusia lagi. Mungkin, kata Rob, gue bakal bikin ini pertarungan yang adil nggak kayak lo. Tarik nanya dia ngomongin apaan, sambil nangkis serangan si elf. Rob nyindir soal kejadian semalam, dan mikir mungkin harusnya dia milih kelas petinju. Dengan gerakan kilat, hero kita nyerang perut si cowok itu, tapi si elf. Dia maju, nyerobot Rob dan ngebanting dia ke tanah, sambil teriak, katanya manusia itu nggak pernah berantem jujur, selalu bohong dan nyakitin orang lain. Rob sadar nih, si elf punya masalah kepercayaan yang parah banget sama dia. Sama semua manusia. Jagoan kita sih cuma ngebela diri aja. Dan bilang, seenggaknya dia nggak mencoba ngebunuh orang karena lepas kendali. Si elf malah makin teriak dan terus ngehajar dia, tapi cara datang melerai dan nyuruh dia berhenti. Reitergan teriak udah cukup. Nyamperin mereka nanya ada apa di sana, dan Rob pun bangun sambil bilang kalau bocah itu semalam mencoba membunuhnya. Rob nunjuk pakai jarinya bilang ada yang mau ngelenyapin dia. Si elf yang udah kesel bilang kalau itu kelakuan khas manusia, bohong biar menang. Apalagi karena dia tadi udah hampir menang. Cara nanya ke Tarik bener nggak tuduhan itu dan dia jawab pakai pertanyaan lain. Emang manusia selemah itu ya sampai harus ngumpet di belakang loh? Si pengawas cuma bisa hela napas lihat drama pagi-pagi, baginya ini melelahkan dan bikin capek. Riordan nanya ke jagoan kita apa dia punya bukti atas tuduhannya. Robert ngejelasin kalau dia kedatangan tamu tak diundang semalam, yang mencoba menghancurkannya dan si elf ini bukannya ngelindungin, malah ngebiarin si pembunuh masuk. Sekali lagi, si pengawas ngecek kebenarannya dan Tarik kelihatan panik, nggak tahu harus jawab apa. Pakai bahasa elf, Balto nyuruh temennya berhenti mencoba ngebela diri karena cuma bikin keadaan makin runyam, dan dia sendiri juga salah.
Cowok ini pun maju selangkah dan bilang dialah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Randon nyuruh dia jelasin, sementara Kira ngasih tatapan maut. Cerita mundur dikit, si pemuda ini bilang kalau Tarik ngebangunin dia pas lagi ngorok, jadi dia ngerasa linglung pas bangun. Temennya bilang udah pagi, dan yang satunya ketiduran pas giliran jaga. Balto nanya udah berapa lama dia pingsan, dan si cowok itu jawab nggak tahu karena dia baru aja datang. Kayaknya si manusia ini nggak dijagain cukup lama gara-gara ini, dan siapa aja bisa masuk dan nyulik Rob semalaman. Agak khawatir, Balto nyaranin mereka ngecek keadaan si tamu. Gue sih ogah ambil risiko Riordan tahu kita gagal total jagain nih orang, apalagi dia lagi nyari monster piaraan, kata Tarik. Si pengawas motong ceritanya, nanya apa mereka lagi bercanda sama dia, terus ngatain mereka nggak bertanggung jawab selama beberapa saat. Pria itu marah sama kelakuan konyol mereka, langsung nyeramahin pasangan itu. Tapi semua omelan itu pakai bahasa elf, jadi Rob nggak ngerti apa-apa. Terus Kira ngerangkum cerita dari dua bocah itu dan dia kaget sama plot twistnya. Cowok itu minta maaf atas kelakuannya, tapi si jagoan kita bilang karena itu nggak disengaja dan selama nggak diulangin lagi, dia anggap masalahnya beres. Raiden nanya, beres apanya? Karena dia nggak ngerti. Si Rob ngejelasin kalau itu ungkapan umum dari tempat asalnya, artinya semua baik-baik aja. Kecuali bagian lo matain hidung gua, tambah si pemuda itu sambil ngadepin duo tersebut. Balto nyenggol, Tarik pelan biar dia minta maaf dan si cowok itu pun melakukannya. Udah lebih seneng, Rob nerima permintaan maafnya dan nanya apa ada yang bisa bawain es. Dan Kira bilang cuma butuh mantra penyembuh, sesuatu yang si Rob lupa kalau itu lebih gampang. Lalu, cewek itu ngeluarin mantra dorongan vital dan Rob ngecek mukanya. Seketika, jagoan kita sembuh dan kayak baru lagi. Kita mulai dari awal, gue Rob, dan sekarang gue tahu kalian gak ada yang ikut misi buat ngejatuhin gue. Senang bertemu kalian, kata si cowok itu. Tapi, para murid yang melongo itu masih mencoba mencerna kalau si manusia ini dia punya skill regenerasi, level skillnya 4, dan mereka bertanya berapa banyak vitalitas yang dia miliki. Pertanyaan yang umum. Dia menjelaskan kalau itu pasti kemewahan karena bisa belajar dengan cepat. Kiro bertanya tentang itu dan Kira bilang kalau manusia menaikkan level skill lebih cepat dari yang lain, yang merupakan alasan lain mereka dibenci. Soalnya Ragel hampir tidak bisa memegang pedang tanpa melukai dirinya sendiri dan dia sudah level 11. Mendapatkan regenerasi itu sulit, tapi entah bagaimana anak itu melewati persyaratannya dan menggunakannya dengan mudah. Sambil bertanya-tanya apakah yang dia dengar itu pujian atau bukan, dia berpikir seharusnya berterima kasih pada mereka. Ilya berpikir kalau cowok kita ini belum menghadapi kesulitan nyata di sini, tapi Rob menyebutkan pengalamannya. Pertama, seekor serigala merobek lengannya, lalu dia jatuh dari tebing dan harus mengerahkan kekuatan untuk bertahan. Di hari ketiga, penguasa hutan memukulnya begitu keras sampai kepalanya terbentur pohon. Rob bertanya pada si elf apakah dia benar-benar belum menghadapi kesulitan. Gadis itu bilang dia kehilangan seluruh keluarganya. Ingin menunjukkan kalau itu adalah hal yang buruk dengan tenang. Si manusia menjawab kalau itu bukan salahnya karena dia bahkan tidak pernah bermimpi untuk berada di sini. Dalam ledakan amarah, dia menendang wajah cowok itu dan terminal menunjukkan adanya kerusakan. Tapi tendangannya begitu keras sampai dia tidak perlu terminal untuk mengkonfirmasi lukanya. Rarda menghentikan keributan itu dengan mengatakan di sini bukan tempat untuk berkelahi, tapi untuk berlatih dan sambil menatap gadis itu, dia bertanya apakah dia mengerti sambil mengamati cowok itu dan Kira yang juga marah dan hampir mencabut pedangnya. Alia tersenyum sedikit dan bilang dia mengerti. Pria berumur 48 tahun itu bilang kalau sekarang mereka akan istirahat latihan untuk melakukan latihan sirkuit. Saat berbalik untuk pergi, dia menjelaskan bahwa jika dia harus kembali karena masalah lain dengan kelompok itu, mereka akan bertanggung jawab atas pemeliharaan selokan selama 1 bulan. Prajurit wanita itu menjelaskan bahwa terkadang murid itu bisa jadi sulit untuk dihadapi dan bertanya apakah cowok itu baik-baik saja. Lalu dia bilang selagi cowok itu pulih, dia akan menunjukkan tempat itu. Mereka semua mengamati seorang elf muda yang sedang berlatih memanah. Ketika Kira menyebutkan siapa dia, Rob menyadari kalau cowok itu terlihat tidak asing. Wanita itu memanggilnya pahlawan kita. Dia ingat pernah melihatnya di hutan sebelumnya saat bersama gadis lain. Cowok itu bilang dia benar-benar hanya melihatnya selama 2 detik sebelum mereka lari. Cowok gugup itu bilang kalau si berserker terlihat berbeda tanpa banyak kotoran di wajahnya dan setuju kalau dengan begitu pasti sulit untuk mendekatinya. Kira menunjukkan murid lain, Samira, seorang pendekar pedang yang terampil dan yang paling keren. Lalu dia bilang kalau cowok itu sudah bertemu dengan 2 pemalas yang berlatih di pojokan. Dia juga memberitahunya kalau nama mereka adalah Volta dan Tarik yang mematahkan hidungnya. Mereka tidak berguna, tapi jago dalam bidangnya.
Rob memperhatikan salah satu murid berambut coklat, sesuatu yang tidak biasa bagi para elf, dan Kira bilang lebih baik hal itu dirahasiakan. Prajurit itu menjelaskan kalau kakeknya adalah manusia, dan si pemuda membayangkan kalau sumber masalah elf itu dengannya mungkin berasal dari ayahnya, dan itu masuk akal. Beberapa kerabat Tarek meninggal dalam bencana besar itu, jadi bukan hanya masalah dengan ayahnya, Volta adalah rekannya, dan mereka adalah sahabat. Tiba-tiba sebilah pisau melayang dan menancap di dinding kayu di samping kepala sang pahlawan. Alia meminta maaf, mengatakan kalau tangannya tidak sengaja terpeleset, sementara cowok itu sedikit panik. Kira menjelaskan kalau gadis itu dia itu orang paling nyebelin di desa ini. Sadar si cowok mulai salah tingkah. Cewek itu nyuruh dia buat nyantai aja, soalnya cewek itu nggak level buat diajak ribut. Si Elf nanya apa si cowok siap buat latihan nembak lagi, dan Rob yang cuek bebek sama peringatan tadi malah jawab kalau cewek itu emang nantangin. Tapi di luar dugaan, dia malah angkat tangan nyerah gitu aja. Si cowok nengok ke cewek di belakangnya dan nanya apa dia mau ngurusin situasi ini. Giraang banget dapet tawaran itu, cara langsung jentikin jari dan bilang dengan senang hati. Detik itu juga, cara langsung nonjok dan ngejatohin cewek itu ke tanah sampai punggungnya ngehantam lantai. Lagi-lagi, si cowok nyeletuk, gila, dia nggak nyangka udah ngelepasin Kira kayak anjing penjaga. Sambil minta diingetin jangan sampai ngebangunin sisi liarnya lagi. Sambil tegang, si Rob bilang, ya tadi sih kayaknya ide bagus. Terus, si Elf itu ngelayangin bogem mentah tepat ke muka si cewek, dan Rob sampai melongo lihat betapa brutalnya. Dia nyeletuk kayaknya ini udah bukan urusan dia lagi, dan si Elf ngejawab, enggak kok, mereka berdua emang nggak butuh alasan buat ribut. Tarek nanya apa dia bakal selamanya ngumpet di belakang teman-temannya, dan jagoan kita bilang kalau dia mau, ayo kita coba lagi. Tapi, tiba-tiba ada teriakan yang bikin semua orang kaget. Dengan suara gemeteran, Rob bilang mungkin nanti aja, dan Tarik yang sekarang ketakutan setuju dan bilang oke. Si Elf yang bonyok itu nyebut, Kira monster haus darah, dan nanya apa ini cuman alasan buat nyerang dia pas lagi lengah. Dia nyeruduk si cewek dan bilang pantesan aja si Menta mati, soalnya Kira terlalu dibutakan sama nafsu membunuhnya buat nolongin dia. Sambil ngebanting cewek itu ke tanah. Tapi Kira yang udah ngamuk nyuruh dia diem dan nonjok mukanya lagi. Si Elf itu ada di atas cewek satunya lagi, yang bilang kalau Kira ngira dia nggak suka sama dia gara-gara dia keluar dari pasukan Ranger, tapi bukan itu masalahnya. Tapi karena semua orang tahu kalau dia itu cuma peduli sama dirinya sendiri. Dia megang lengannya dan bilang kayaknya dia lupa sama omongannya soal percobaan pembunuhan. Cara coba ngebela diri, bilang, tapi Alia. Si Elf itu teriak nggak peduli gimana Alia udah nyakitin dia. Yang penting desa ini nggak bisa nanggung kerusakan yang mereka buat. Dia bilang kelakuan mereka bisa makan korban jiwa, terus nanya gimana kalau desa ini diserang dan Alia terluka, sambil ngingetin mereka kalau mereka itu penyembuh dan penjaga di saat krisis. Riordan bilang dia diskors dari latihan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Dia bakal patroli di bawah pengawasan Ranger senior. Dia langsung nyalahin Rob, dan si cewek itu bilang kalau dia itu anak emasnya guru. Sambil nengok ke Rob, Riordan bilang kalau dia harus belajar ngebela diri dan harus latihan 2 kali lipat plus ngabisin lebih banyak waktu sama kakek Duran. Jordan bilang dia udah terlalu manjain mereka dan kalau mereka nggak jadi lebih baik, anggap aja mereka bakal mati di luar sana. Terus, dia nyuruh semua orang balik kerja. Cara bilang kalau ada yang macem-macem sama dia, kasih tahu aja, ntar dia yang beresin. Dia bilang bakal jagain pintunya malam ini. Tapi Rob ngejawab kalau dia bakal baik-baik aja, nggak usah khawatir. Dan dia mikir, atau seenggaknya berharap begitu, sementara semua orang ngeliatin dia beberapa waktu kemudian, semua orang lagi latihan panahan, tapi kayaknya jagoan kita payah banget soal ini. Tiba-tiba sebatang anak panah melesat deket banget sama kupingnya. Anal yang lirik sinis, pura-pura terus bilang, ups. Beberapa waktu kemudian, Rob nanya dengan semangat apa dia bakal diajarin sihir. Tapi si kakek bilang enggak, dia di sana buat nanyain beberapa hal. Sambil nunjukin papan penuh catatan, dia bilang inilah daratannya. Dan kalaupun dia ngira udah paham, itu juga bakal jadi bagian dari hukumannya. Besoknya, jagoan kita latihan lagi sama si Tarik. Dia udah nahan sekuat tenaga. Tiba-tiba, pedangnya mental, dan semua orang bilang dia harusnya bersyukur mereka nggak pakai pedang beneran. Abis itu, dia ketemu lagi sama si kakek, yang bilang, ini kan pengering rambut, terus nanya, gimana cara masak pakai ginian? Hari-hari berlalu dan semua balik latihan lagi, tapi Rob kelihatannya udah capek banget pas tiba-tiba 2 elf ngepung dia, dan sekali lagi, pedangnya mental, tapi sekarang dia ngadepin elf cewek lain. Gak lama kemudian, dia langsung kebanting ke tanah. Sistem ngucapin selamat ke sang juara karena berhasil dapat gelar lari kayak bocah elf, dapat tambahan 1 poin stamina, dianya malah nyuruh sistemnya pergi ke neraka. Sistemnya bilang dia dapat skill keringanan yang bikin gerakannya makin lincah, tapi dia jawab, sogokan lu gak bakal mempan, sistem payah.
Balik lagi ke pertanyaan si kakek, dia nanya apa? Rob ngerti cara kerja kotak ajaib yang bisa ngomong dan banyak tombolnya ini, yang namanya video game. Rob jawab iya. Riordan nanya apa dia nganggap dunianya ini cuma permainan, tapi jagoan kita bilang enggak. Dunia ini nyata. Aneh, brutal, tapi tetap aja nyata. Katanya dia udah digebukin terlalu sering buat mikir ini cuma main-main. Rob bilang ini bukan tempat yang bakal dia pilih kalau aja dia punya pilihan. Sama sekali bukan. Tapi sekarang dia udah di sini. Dan itu juga berarti semua orang nyamperin, ngasih handuk, dan nyuruh dia neken handuknya ke bahunya. Pas bangun, Rob kaget dan berterima kasih. Dia mikir, meskipun dia bukan orang yang dia inginkan, mereka berdua siap-siap manah, dan dia mikir mungkin dia bisa jadi orang yang asik buat dikenal. Dia dapat skill memanah dan langsung girang banget ngerayainnya. Si kakek bilang itu indah banget dan minta dia cerita lebih banyak soal teori kuman. Hari-hari berlalu, dan jagoan kita balik lagi, latihan mati-matian, si cewek ngeliatin dia dengan penasaran. Pas Rob noleh, dia bilang itu pertarungan yang seru. Dia ngeliatin senjatanya dengan seneng, padahal badannya gemeteran. Gak lama kemudian, sambil nyengir, dia nangkis serangan pedang dan ngebalikin serangannya ke Alia yang kelihatan kaget banget. Beberapa waktu kemudian, Durin nanya, jadi ada makhluk-makhluk kecil di dalam tubuh kita? Rob jawab, iya, namanya kuman. Yang bisa nular dari orang ke orang kalau nggak jaga kebersihan. Si kakek langsung panik dan bilang, aku pengen mandi sekarang juga. Mandi yang bersih banget. Di hari latihan yang lain, jagoan kita berhasil ngelucutin senjata, tarik pas duel, terus nodongin senjatanya, sambil bilang, nyerah lo. Abis itu, dia latihan sendiri pakai pedangnya. Dari jauh, Riordan ngeliatin jagoan kita yang lagi giat latihan, terus dia bilang, ada sesuatu yang dari tadi dia pikirin. Mereka ngobrolin soal pedangnya Rob, dan Rob nanya, maksud lu sobat terbaik ketiga gue? Si elf itu nanya apa pedangnya terbuat dari baja kurcaci. Sambil senyum, Rob nanya balik, emangnya gue harus tahu baja kurcaci itu apaan? Riordan sadar pedangnya seimbang banget dan ngejelasin kalau pedang kurcaci itu nggak karatan atau tumpul, tajamnya itu kayak badai atau angin yang bisa motong. Dia bilang, kayak biasa jangan kelewat pede ya. Pertahanin terus kayak gitu. Kualitas pedang itu tergantung sama yang megangnya. Rob jadi mikir, jangan-jangan itu cara aneh si elf buat bilang kerja bagus. Cara nanya apa dia yakin, dan Riordan jawab kalau dia cuma perlu mastiin buat nunjukinnya. Terus cara bilang mereka harus buru-buru. Dia kaget dan bilang, gila, dungeon yang kutemukan dengan Min itu udah jadi gede banget, dan sang mentor bilang mereka harus beresin dungeonnya sebelum mulai muntahin monster. Tiba-tiba suara keras bikin si elf sadar kalau mereka telat. Seekor monster yang terinfeksi langsung nyerbu mereka. Wujudnya Minotaur ngamuk level 36, gede banget gila. Makhluk itu ngejar mereka pas duo ini coba kabur. Jordan bilang kayaknya mereka harus ngelawan sendirian, si cewek nanya, emang bisa? Dan dia cuma bilang, siap-siap aja. Pas itu juga monsternya nyerang, tapi mereka berhasil ngeles. Kedua elf itu langsung pasang kuda-kuda. Siap buat tarung, Kera ngacungin pedangnya sambil teriak ke monster itu, woi, lihat sini. Dasar monster buluk, sambil dia ngaktifin skill lingkaran maut, dia nyerang makhluk itu secara barbar, tapi si monster ngebales pakai tonjokan super kenceng yang kena telak ke si cewek, dia langsung jatuh ke tanah ngerasain sakitnya. Pas makhluk raksasa itu mau nerkam dia, tiba-tiba ada sesuatu yang kenceng banget ngehantam si monster dari belakang. Bikin monsternya mental ke depan, ternyata Riordan lagi nongkrong di pohon. Busurnya udah siap ngebidik makhluk itu. Dia siap-siap ngambil panah lagi dari kantongnya, sadar ada musuh baru, si Minotaur langsung nyeruduk ganas ke arah si elf sambil loncat. Kera bilang, kalau anatominya sama kayak yang lain, dia langsung nusuk kaki monster itu pakai pedangnya. Si monster meraung kesakitan gara-gara serangan si cewek. Pas perhatiannya kebagi, si elf loncat dari pohon dan nyerang, mendarat pas di atas makhluk itu tepat waktu Kera narik pedangnya dan gerak. Si monster langsung berlutut dan si cewek siap nyerang lagi, si cowok loncat dari atas monster itu sambil teriak, Kera, sikat sekarang. Pedang si cewek langsung nebas badan monster itu, ngasih serangan telak ke pusat infeksinya, bikin monsternya meraung kencang. Notifikasi sistem nunjukin musuhnya udah KO. Sang instruktur bilang kerja bagus, tapi dia nanya, ini bisa aja bikin bencana lebih gede kan? Kera nyindir, maaf deh kalau cara gue kurang elegan buat lo, dan tiba-tiba teriakan makhluk lain narik perhatian para elf. Keluar dari dungeon ada Griffin level 50, anjing kepala 3 level 42, dan Basilis level 53, yang lagi ngumpet. Si cewek elf bilang, gila kebanyakan. Dan Riordan ngejelasin mereka harus mundur buat pertahanin desa. Nggak lama kemudian di desa, seorang penjaga ngebunyiin lonceng alarm. Semua orang di jalanan pada lari panik, sementara pahlawan kita nanya, ada apa nih?
Di saat yang sama, banyak orang ngumpul di sekitar kristal di tengah desa dan Rob nyamperin sambil nanya, mereka ngomongin apa? Balto bilang kayaknya para tetua lagi ngaktifin perisai kristal dan dia belum pernah lihat mereka ngelakuin itu sebelumnya. Tarek nyeletuk. Itu artinya, kemungkinan kita semua bakal tamat. Kera datang dan bilang, gua tahu kita bahkan gak sempet mandi dulu. Rob minta dia bilang kalau darah itu bukan darahnya, tapi Kera jawab, kita ketemu Minotaur pas lagi patroli. Riordan ngejelasin kalau dungeonnya udah bahaya banget sampai monsternya pada bocor ke dunia kita dan mereka harus gerak cepat. Semua nunggu. Dan bener aja kata dia, monster-monster dengan kekuatan dewa mulai deketin desa mereka, dia bilang itu Minotaur, Griffin, dan makhluk-makhluk yang biasanya cuma ada di dongeng. Sebagai ranger, mereka harus pukul mundur, tapi mereka juga harus berantas monster ini sampai ke akarnya. Makanya dia ngebentuk unit khusus buat ngehajar si biang kerok ini. Rob nanya kenapa dia ngeliatin ke arah mereka. Dan Kera ngejawab, ya gitu deh. Tapi Rob langsung motong dan mohon, please jangan bilang itu kita. Jadi Kera bilang, oke, gue gak akan bilang. Bolto dengan semangat bilang, nah ini baru gue suka. Dan ngumumin, para cewek, cowok, dan sobat-sobatku, kita bakal berburu monster di dungeon. Sementara perisai terbentuk di sekeliling desa, Samira bilang ini seru banget, tapi dia juga deg-degan parah. Dan Alia nanya, seriusan nih? Oh, ada yang nanya apa dia yang paling ogah-ogahan buat turun. Dan cara jawab katanya, kebanyakan orang emang gak tahu bahayanya di dalam sana. Riordan ngasih tahu kalau mereka bakal dikirim buat jadi bantuan buat 3 ranger elit, pesannya jangan misah dan ikutin perintah mereka. Soalnya monster-monster itu cuma mau ngabisin nyawa mereka. Sekarang waktunya party. Muncul terminal yang bilang kalau si Elf mau ngajak dia gabung party di sana. Kelihatan tuh kalau Kira levelnya 28, Alia level 18, Bolto, Samira sama Tarik kompakan di level 16, dan Riordan levelnya 48. Dan Orntol masih level 11, jagoan kita langsung mikir, kira-kira kita bisa menang gak ya? Dia sadar risikonya gede banget. Terus dia mikir, menggoda juga sih, tapi maksudnya apaan coba? Tiba-tiba si Elf bilang udah waktunya berangkat. Cara ngeliatin temannya terus bilang, yuk berangkat. Dengan muka tegang, jagoan kita minta maaf dan bilang dia harus pergi. Cara kaget, maksud lo, kita nggak butuh kamu di bawah. Mukanya langsung merah, dia bilang dia butuh banget sambil bingung dia ngejelasin kalau cowok itu pernah ngelindungin dia di dungeon. Jadi mereka harus ngelakuin itu lagi. Salah satu ranger nyeletuk, bodoh amat dia mau cowok ini punya tanggung jawab yang lebih gede. Balto bilang kalau sebenarnya dia itu kuat banget. Dia lihat sendiri pas angkat beban dan Alia nambahin kalau dia juga bisa bela diri pas berantem. Tapi Elf yang lebih tua bilang kalau dia itu manusia dan mereka nggak bisa ambil risiko kayak gitu di tempat yang mau mereka datengin. Drop makasih ke semuanya atas dukungannya, tapi dia bilang omongan bapak itu bener, dia nggak bisa ikut dan minta maaf banget ya. Ranger itu langsung nyahut tuh kan, dia sendiri yang bilang, terus nyuruh mereka buat langsung jalan ke dungeon. Soalnya, tiap detik yang kebuang sia-sia bisa bikin desa ini hancur. Dia nyamperin Kira buat ngobrol dan Kira ngeyakinin kalau mereka bakal baik-baik aja. Katanya dia udah lihat sendiri kemampuan Kira, dan dia juga bisa mantau semua orang karena ada di party sambil ngeliatin ke bawah. Sambil agak bete dia bilang, iya terminal partinya grup. Terus Kira nitip pesan buat jagain Orntol selama mereka pergi. Dan katanya mereka bakal balik lebih cepat dari yang dia bayangin. Sambil dada-dada, dia cuma bisa berharap omongan cewek itu bener. Nggak lama kemudian, para monster ngepung seekor Griffin super kuat nyerang perisai kota. Sementara itu, ular raksasa lagi ngawasin tembok pertahanan dan para penjaga elf udah pada siap siaga. Mereka nembakin makhluk itu, bikin hujan panah ngeguyur badannya, si ular kena 100 anak panah. Terus dia loncat. Riordan maju sambil bilang mereka harus bikin celah dan dia bakal bertindak pas ada kesempatan. Si elf nyerang makhluk raksasa itu, dan serangannya kerasa banget, sementara itu Kira teriak kalau dia tahu jalannya, dan nyuruh semua ngikutin dia. Dia pakai skill kaki ringan, biar gerakannya makin ngebut. Dari dalam, jagoan kita ngelihat rombongannya menjauh dan sadar mereka berhasil nerobos. Orntol bilang ada masalah di sisi timur dan mereka kepencar banget, anjing kepala 3 itu langsung menggeram. Terus dia maju ke desa nyamperin monster itu. Jagoan kita bilang, biar gua yang urus ini, pertempuran gede-gedean pun pecah di gerbang desa. Para elf lagi sibuk lawan monster-monster kuat itu, sementara jagoan kita turun dari tembok. Di bawah, ada anjing raksasa kepala 3. Lagi nyoba ngancurin perisai. Dia mikir, jangan kebablasan, ntar malah naik level rencananya cuma mau giring dia ke pasukan bantuan, terus dia lari di samping. Di samping monster itu manggil-manggil kayak ke anak anjing, terus nanya, gimana kalau kita main kejar-kejaran 1 ronde? Dan dialah yang bakal jadi umpan.
Si monster langsung ngejar pas dia coba lari. Dan dia langsung aktifin skill kaki ringannya. Sementara itu, nggak jauh dari sana, Riordan masih berantem sengit ngelawan makhluk raksasa itu. Si ular. Dalam sekejap berhasil ngalahin hewan raksasa itu, tapi kayaknya dia ngerasa ada yang aneh. Rob datang sambil minta maaf udah ganggu pestanya, tapi dia bilang mereka kedatangan tamu yang nggak diundang. Tiba-tiba dia berhenti dan nembakin panah ke monster itu, tapi panahnya meleset dari si makhluk gede. Jagoan kita langsung sadar dan ngumpat. Detik itu juga, para elf nyerbu makhluk itu. Rob mikir, kalau dia bertarung kekencengan, bisa-bisa makhluk itu malah tewas. Waktu semua lagi pada gelut dan monsternya ngegigit satu elf kecil yang lagi loncat, jagoan kita malah mikir, gue nggak mau naik level, please deh. Tiba-tiba, guys, sebatang panah nancep di mata monsternya. Buset, si Orton yang nembak dari atas tembok. Para ranger langsung manfaatin momen buat ngehajar monster itu abis-abisan, dan jagoan kita ikutan nimbrung, mikir ini bisa jadi serangan pamungkas, sambil nerjang ke dekat mulut hewan itu. Dia mikir harus nekat nih. Dengan sekali tebas, dia akhirnya berhasil memenggal kepala makhluk itu. Makhluk itu langsung ambruk ke tanah dengan keras dan terminal nunjukin kalau dia udah ngalahin anjing berkepala 3. Sambil mikir, enggak. Riordan datang sambil manjat ke atas bangkai makhluk itu dan jagoan kita bersyukur banget sama dewa-dewa. Sesaat kemudian, dia minta tolong buat keluar dari bawah benda segede gaban itu. Si elf yang jutek itu nanya, lo mikir apaan sih? Pedang aja nggak lo keluarin. Rob dengan canggung jawab kalau dia lagi usaha biar nggak naik level. Dia bilang, nggak bisa gitu bro. Dalam situasi kayak gini lo harus lakuin apa yang emang harus dilakuin, jangan nolak takdir lo, kita udah kehilangan banyak banget tanpa harus ada pengorbanan konyol. Rob kaget denger omongannya. Terus, dia buka layar party di terminal dan ngeliat semua yang masuk dungeon kondisinya pingsan atau luka-luka. Khawatir, dia mikir semua temennya lagi di ujung tanduk. Rob bilang ke Riordan kalau dia ngerasa tim mereka dalam bahaya besar, dan si elf itu nyuruh dia bawa Orntol dan cabut karena kayak yang lo lihat, dia masih ada urusan. Rob dan Ortol langsung ngibrit, dan si instruktur bilang kalau dia udah pengalaman sama dungeon itu, jadi dia tahu seberapa bahayanya tempat itu. Rob bilang dia nggak ngarep keajaiban, tapi dia bakal nyelametin orang sebanyak yang dia bisa. Nggak lama kemudian, mereka nyampe di pintu masuk dungeon. Jagoan kita nanya apa dia siap, dan si cowok itu jawab, boleh nggak sih kalau gue bilang nggak? Rob bilang dia juga ngerasa gitu, tapi mereka harus nyelamatin teman-teman mereka. Pas nyampe di bibir pintu masuk, dia mikir harus nekat demi Kira. Tiba-tiba dapat suntikan semangat, dia bilang, iya demi teman-teman kita. Sambil senyum, si cowok itu bilang, kalau gitu sampai ketemu di bawah ya, mereka berdua mulai turun pakai tali. Terus si Orntol minta maaf soal reaksinya yang pengecut tadi. Sebelumnya, dia takut banget mikirin adiknya, Malika. Soalnya cuma dia keluarga satu-satunya. Mungkin belum terlambat. Rob bilang dia juga nggak senang sama kejadian tadi, tapi dia nggak nyalahin Orntol. Tapi tetap aja, dia pengennya bisa ngobrol dulu sama Orntol. Dan si cowok itu ngaku jadi malu pas denger itu. Dan jagoan kita nyuruh dia anggap ini sebagai awal yang baru. Dia makasih udah nyelamatin dia dari anjing kepala 3 sambil ngulurin tangan ke cowok itu. Dia senyum dan ngejabat tangan Rob, sementara si kura-kura nunjukin kalau skill diplomasi naik ke level 3. Asik! Rob mikir skill diplomasi itu nggak guna-guna amat di dalam dungeon. Teman kita ini bilang kalau pintu masuk ke penjara bawah tanah ada di sebelah sana, dan biar lo tahu aja, di sana mungkin ada laba-laba dan gue mungkin bakal teriak. Si elf bilang kalau dia bener, emang ada laba-laba. Dia komen, kayaknya Kira dan timnya udah nge-clear area ini tanpa banyak masalah. Terus si elf nanya menurutnya apa yang bikin mereka luka parah dan kenapa mereka nggak nyerahin ini ke yang lebih senior. Terus Rob bilang pasti ada sesuatu yang lebih gawat terjadi di sana. Dan Orntol teriak, di sana dia nunjuk ke ujung lorong yang ada cahaya merahnya. Jagoan kita bilang dia bakal maju duluan. Jaga-jaga kalau ada makhluk jahat dan doyan ngebunuh di sana. Sementara si cowok itu bilang, oke, gue nggak akan debat soal itu. Dia nanya gimana kabar yang lain. Sementara Rob ngecek terminalnya dan bilang Samira kehilangan 30 HP lagi. Ada yang pingsan tapi masih hidup. Dia nyaranin buat gerak cepat. Tapi tiba-tiba ada tentakel nyamber kakinya, narik dia sampai jatuh ke tangga. Jagoan kita ini jatuh keguling-guling sampai ke bawah. Di ujung sana ada portal mirip yang dulu bawa dia ke sini, saking takutnya dia bilang, anjir ini kayak dulu lagi. Dia sempat mikir buat nyebur ke portal itu. Saking tegangnya, dia bertanya-tanya apa ini jalan pulangnya, tapi Orntol lari ngejar sambil teriak, Rob jangan! Dan teman-teman kita sadar diri, dia mikir kalau bocah itu benar, dia harus nyelamatin teman-temannya, harus jaga muka dong. Makhluk penuh gigi itu nyoba nyeret dia, tapi dia sadar kalau ini nggak sama kayak yang terakhir kali. Dengan satu gerakan jitu, dia tebas tentakel-tentakel itu ngelawan balik. Sambil mikir, gila aja,
Gue udah selamat dari serigala sekampung masa sekarang dimakan sama lubang melayang penuh gigi doang. Orontol teriak ke dia buat bertahan dan langsung nembakin proyektil ke monster itu, bikin ledakan biru di antara si monster sama jagoan kita. Makhluk itu narik tentakelnya terus mulai mundur. Di depan para pahlawan, monster itu ngabur sampai hilang dari pandangan. Beres! Orontol nanya apa dia baik-baik aja. Tapi Rob malah bilang nggak tahu nasibnya gimana kalau nggak ada dia. Si bocah itu bilang kalau tadi itu bayangan yang serem banget. Dan mereka diserang cepet banget sampai nggak ada kesempatan buat ngenalin itu apaan. Dia mikir, padahal mereka belum masuk jauh-jauh amat ke dalam dungeon. Tapi udah kejadian kayak gini. Sambil gemetaran, si bocah itu nanya gimana cara mereka ngatasin ini bisa-bisa mereka mati. Jagoan kita bilang, iya juga sih, tapi dia ngaku kalau Orontol lebih lincah dan tahu hal-hal yang dia nggak tahu. Dia ngandelin banget pengalaman si bocah itu. Si bocah itu bilang bakal coba cari area yang lebih terbuka. Rob jawab, oke, sip. Kita lagi di labirin gede banget nih soalnya. Dan ini bakal buang-buang waktu banget padahal yang lain waktunya udah mepet. Terminalnya ngasih notif kalau dia baru aja dapat. Skill pasif kepemimpinan dan sekarang bisa ngasih semangat ke orang lain dengan lebih baik. Duo ini langsung lari dikejar Cyclops level 18 yang kikuk. Orontol bilang lari terus, dan Rob nyeletuk, sekarang gue jadi tahu rasanya pas gue kejar-kejar lo dulu. Tiba-tiba, si bocah itu sadar sesuatu dan langsung narik jagoan kita. Rob nanya, bukannya tadi lo bilang jangan berhenti, tapi si elf itu nyuruh dia lihat ke bawah dan ngingetin buat hati-hati sama jebakan. Jagoan kita nengok ke belakang dan lihat makhluk itu masih ngejar. Orontol loncat dan muter di antara jebakan dengan lincahnya, sementara Rob mikir, coba aja gue selincah dia, tapi dia sadar kalau monster di belakang. Jauh lebih parah. Dia ngomong ke diri sendiri, fokus Rob, pelan dan tenang. Monster itu lari dengan kikuk ngejar mereka. Orontol bilang mereka udah hampir sampai sambil loncat-loncat, ayo! Ini kaki gede banget sih. Dia terus lari dengan monster persis di belakangnya. Orontol bilang kalau si Cyclops. Sampai sekarang belum nginjek jebakan sama sekali, dan jagoan kita komen, Cyclops hoki bener. Tiba-tiba, makhluk itu berhasil nyusul dia. Dan dia bilang, saatnya ngubah hoki itu. Rob ngeluarin senjatanya dan nyerang, tapi dia ngincer lantai. Ngehantam tanah pakai senjatanya. Pas banget waktu si Cyclops mau nangkep dia. Sesuatu di lantai jadi aktif, micu jebakan yang langsung ngehantam si monster. Kena telak di muka sampai mental ke langit-langit. Di terminal muncul notif kalau musuh udah dikalahkan. Si bocah itu muji, cerdik juga loh. Dan Rob bilang mereka bisa manfaatin labirin ini buat ngelawan musuh. Orontol nambahin kalau itu nggak ngasih XP dan jagoan kita berterima kasih. Rob nyeletuk, jangan-jangan kita bakal kejebak di sini selamanya nih. Tapi temennya, si bocah itu ngeyakinin dia. Nggak bakal lah katanya, terus minta Rob deketan. Sambil bilang dia nemu sesuatu, dia nunjuk ke arah teman-teman mereka. Mereka ninggalin jejak biar gampang balik, tapi si Rob bilang ini bisa jadi jebakan juga, walau ya udahlah mereka harus nekat. Dua maut ini maju terus di labirin, si Rob nyaranin jangan lewat situ soalnya mereka ngaktifin jebakan tapi anehnya nggak ada darah. Dia bilang kelompok tadi pasti balik lewat sana. Mereka nyampe di lorong penuh pisau ayun sambil nunjuk ke sebuah sudut. Dia komen, nah sekarang gue yakin kita di jalur yang bener. Mereka lari-larian sambil loncat ngindarin jebakan itu dan dia bilang bakal ngebantuin. Jadi si jagoan kita bilang dia bakal nunggu di situ. Orontol nyuruh dia lari pas dia ngitung, terus mulai ngitung. 2, 1. Terus dia malah bilang 3 dan pisaunya lewat tipis banget. Si Orontol nyeletuk, gila, deket banget sampai bulu hidung gua ikut ke trim. Rob kaget, nanya, emang lu punya bulu hidung? Orontol jawab, manusia emang aneh ya? 2. Maksudnya, dengan semangat dia nunjukin panah di dinding dan bilang mereka balik ke jalur yang bener lagi. Beberapa saat kemudian, si Rob lari-larian lagi dikejar dua makhluk aneh. Mereka nahan pintu sekuat tenaga sementara monster-monster lain coba nerobos dari sisi lain. Orontol bilang nggak ada tanda dan nanya mau kemana. Si jagoan kita nanya, kiri kali ya? Sambil bilang, masa salah 2 kali. Bener aja, sesaat kemudian mereka lari-larian lagi dikejar makhluk aneh. Akhirnya mereka mutusin buat ngelawan. Si jagoan kita ngeluarin serangan, motong-motong tentakel itu, sementara si elf manahin makhluk lain yang penuh tentakel juga. Tiba-tiba, Rob manggil, dia udah di deket monster yang terluka dan nyuruh Orontol buat ngasih serangan terakhir. Temen elfnya nanya dia yakin apa enggak, tapi si jagoan kita maksa, bilang biar semua experience-nya buat dia aja. Orontol pun ngasih serangan pamungkas. Di terminal nunjukin dia naik ke level 12 dan makasih ke temennya, bilang gak banyak yang mau ngasih jatah last hit. Rob bilang harusnya dia yang naik level. Orontol malah nyaranin naikin status perception. Satu makhluk lagi maju nyerang dan Rob langsung nebas pakai pedang gedenya. Dengan girang, dia sadar bisa naikin level kelasnya, naik ke level 2 di kelas pertarungan.
walau nyimpen senjatanya nggak jadi lebih cepat juga sih. Dia bilang mereka harus lanjut maju. Dia nggak sadar ada jebakan dan gara-gara itu malah dapat 1 poin perception. Kena jebakan racun juga, dia berhasil naikin level ketahanan racunnya jadi 5. Pas udah di tempat aman, dia mulai pakai skill healingnya. Orontol ngomel dia luka-luka mulu, tapi Rob ngejelasin kalau dia itu tank dan si Elf itu guide-nya, ngejelasin kalau di bumi tank itu maju duluan buat nahan damage demi teman-temannya. Sekarang seneng dapat info baru, si Elf nanya. Jadi kita temenan sambil meluk dia. Si jagoan kita bilang, siapapun yang udah nyelamatin nyawa gue berkali-kali, ya pantes jadi temen lah. Tiba-tiba, Orontol ngerasa ada yang aneh dan bilang kayaknya mereka nggak sendirian. Si Rob bilang itu slime item, dan pasti kerjaan pembunuh bayaran. Tiba-tiba, muncul di depan mereka makhluk aneh menjijikan dan terminalnya nunjukin data campur aduk sama huruf aneh pas Rob coba ngidentifikasi. Mereka berdua kaget dan ketakutan sambil dia nanya, ini apaan? Orontol nanya, ini beneran, sementara si jagoan kita lari ke arahnya. Orontol narik dia tepat waktu biar nggak kenapa-napa. Rob nyuruh mereka lari ke pintu. Monster-monster itu terus ngejar sambil manahin mereka. Pas nyampe pintu, Orontol nyebrang dan turun tangga, si jagoan kita malah kedorong dari tangga, nimpa si Elf dan dua-duanya ngegelinding ke bawah. Begitu nyampe dasar, kepala mereka kejedot lantai. Mereka mulai sadar dan si jagoan kita bilang, gila, nggak nyangka dia ngikutin gue, dan kayaknya dia sekarang ngerti apa yang terjadi sama para ranger veteran. Tapi sambil gemeteran, Orontol manggil Rob. Mereka lagi ada di aula Jade Banjet, di mana ada monster serem lagi coba ngambil sesuatu di sana. Dan saking kagetnya, dia bilang itu hal paling ngeri yang pernah dia lihat. Tapi jagoan kita nyaut, bukan itu, lihat deh. Ada menara di tengah dan ratusan laba-laba. Lagi pada turun ke satu tempat. Orenton nyuruh dia nunggu soalnya dia dengar sesuatu, ada yang ngeluh. Kenapa banyak banget sih? Dan si cowok sadar itu suara Alia, sementara Rob nanya dia di mana, semua orang malah teriak-teriak heboh. Cowok itu bilang, ketemu juga mereka. Demi Dran, mereka ketemu. Tapi ini kabar buruk banget buat jagoan kita yang malas banget ngadepin makhluk-makhluk ini. Di antara gerombolan lainnya, kelihatan deh segerombolan laba-laba ngedeketin mereka berdua. Sementara dia minta bom api. Si Elf malah bilang bomnya nggak bakal mempan lawan laba-laba. Tapi jagoan kita nyuruh dia percaya aja. Nggak lama mereka berdua ngambil bom-bom kecil itu dan mulai nyerang laba-labanya. Pas ngelempar, si protagonis ngaktifin skill arachnofobianya, yang anehnya malah nyebabin ledakan gede, yang ngehancurin dan ngilangin beberapa laba-laba. Potongan tubuh laba-laba sampai beterbangan dan jatuh nimpa mereka. Si Elf bingung, gimana caranya coba? Tapi kayaknya nggak ada waktu buat ngejelasin sekarang soalnya ada laba-laba raksasa yang udah ngincer si protagonis. Dan dia juga natap balik tapi mukanya pucat ketakutan. Saat itulah si monster lepas dan mulai ngejar mereka, langsung lari kencang-kencangnya. Sementara itu, si Elf terus-terusan ngasih granat ke protagonis yang terus ngelempar dan basmi laba-laba kecil buat naikin XP sama level. Skill berserkernya. Sambil badannya bersinar, dapat amunisi lebih banyak, dia seneng banget karena sekarang mereka punya harapan. Jagoan kita berhenti dan balik badan ngadep laba-laba raksasa sambil bilang, siap-siap loh. Soalnya dia ngelempar beberapa bola ledak sekaligus kena anak-anaknya sama induknya juga. Ledakannya kenceng banget sampai dia sendiri kena luka. Dikit bikin ada luka bakar, tapi skill pemulihannya bikin lukanya sembuh cepet banget, gila cepetnya. Dia komen, awalnya sih gue takut, tapi sekarang gue mimpi buruk terbesarmu sambil nanya lo ngarep pertarungan yang adil, ya. Buat orang rese kayak dia, keadilan itu nggak ada, yang ada cuman ngelempar bom dan basmi serangga. Setelah ngelempar, selusin bola ledak, si raksasa akhirnya tumbang, ngasih dia XP bejibun dan bikin dia naik level. Tapi pas itu, si Elf ngerasain aura sangar dari si protagonis, pas dia noleh ke belakang dengan mata datar tanpa emosi, itu bikin si kecil itu hampir ngompol di celana. Ngelihat manusia aneh ini, dia mikir harusnya tadi gue pakai celana coklat. Soalnya sekarang jadi kotor. Tapi si Prota, kita cuma minta maaf sambil bilang kalau dia itu takut banget sama laba-laba. Meskipun yang gede udah diberesin, si Elf ngasih tahu kalau masih ada lagi. Pas mereka lihat ke belakang, ada segerombolan yang kayaknya haus darah soalnya dia ngebunuh si ratu. Si protagonis nyuruh si Elf buat ngasih potion ke yang luka-luka soalnya dia yang bakal ngalihin perhatian serangga-serangga itu. Walaupun si kecil ngingetin dia bakal mati, si protagonis malah senyum, penuh percaya diri dan bilang, hari ini gue bakal keluar hidup-hidup. Ya pantas aja dia pede, HP-nya penuh, terus punya resistensi racun sama mode ngamuk yang udah siap. Dengan sekali tebas pedang, dia bisa ngabisin beberapa laba-laba sekaligus. Sementara itu, si Elf dari jauh cuman bisa mikir, ini manusia emang gila.
Tapi misinya beda, dia harus fokus sama Chimera gede yang di sana itu. Singa berekor ular itu nancepin cakarnya, coba manjat buat nangkep para elf, dan si elf kecil dari kejauhan cuma bisa berdoa supaya mode silumannya nggak ketahuan. Tinggi banget cuy. Biar bisa nyamperin dia kudu ngedistract makhluk itu dulu, jadi dia pungut batu terus dilempar jauh-jauh, bikin salah satu ekor ularnya, jadi gagal fokus. Nggak lama, dia nyelinap sampai ke pintu tanpa ketahuan. Terus nyoba ngebobol kuncinya sambil protagonis kita lagi asik bikin sate serangga. Ini orang udah kayak kesetanan, ngehancurin setiap laba-laba yang dia lihat. Bahkan sempat-sempatnya minta maaf buat lihat apa itu ngaruh, soalnya cuma karena udah ngebunuh emak mereka, bukan berarti mereka harus ngamuk-ngamuk amat kan. Tapi ya, nggak mempan. Dan laba-laba kerucil itu langsung deketin dan nyemprotin racun mereka. Apa dia bakal jadi Spider-Man sekarang? Nggak tahu juga sih, yang jelas posisinya udah kejepit banget, soalnya secepat apapun dia lari, laba-laba ada di mana-mana. Di langit-langit, lantai, tembok, sama pintu. Dan karena udah mentok di situasi kayak gini, dia mikir harus ngelakuin sesuatu yang gila buat bertahan hidup. Makanya dia langsung loncat aja lewat tangga, ngelakuin lompatan superhero yang super duper keren, pahlawan super. Selain lompatannya, dia juga ngelakuin pendaratan superhero yang khas itu, satu lutut di tanah dan satu tangan buat nyeimbangin. Tapi kayak yang kita tahu, Deadpool udah buktiin kalau pendaratan kayak gini tuh nggak bagus dan beneran bikin dengkul kopong. Kasian, dia bahkan susah payah buat berdiri lagi, sampai-sampai pakai pedangnya buat nopang badan. Tapi pas laba-laba itu deketin dia malah bilang bukan dia yang kejebak sama mereka, tapi merekalah yang kejebak sama dia. Geng di dalam jadi bingung, pada nanya-nanya kemana perginya laba-laba yang barusan ada di sana. Pas itu, mereka dengar suara dari pintu, langsung pada cemas, ngira itu gerombolan laba-laba lagi. Tapi sebelum para elf itu bertindak, mereka dengar suaranya si Endel, bingung kok bisa ini bocah masih hidup. Mereka buka pintu dan nanya ngapain dia di situ. Dan dapat jawaban kalau dia di sana buat nyelamatin semua orang, bikin para elf senior melongo. Bingung gimana caranya dia bisa ngelewatin ratu laba-laba. Dia jawab kalau Rek yang udah beresin tuh ratu, bikin dua-duanya kaget kok bisa seorang manusia ngelakuin itu. Ya emang sih caranya nggak biasa, soalnya dia cuma ngubah mereka jadi abu doang, tapi tetap aja menang. Si senior nyeletuk kalau mereka beruntung nggak harus ngadepin dua Chimera buas, yang bikin si bocah jadi penasaran apa yang terjadi sama yang satunya, tapi temennya nggak ngejawab. Dia cuma seneng temennya dapat bantuan. Si rambut gondrong datang dan nanya di mana manusia itu. Tapi si bocil itu cuma natap dengan pede, udah tahu kalau si manusia itu mungkin lagi sibuk ngebantai serangga di suatu tempat. Dua orang ngelihat si Chimera datang pelan-pelan, jadi mereka nggak bisa diem di situ terus. Si elf nanya soal yang luka-luka dan dapat kabar kalau abis minum ramuan, mereka udah nggak dalam bahaya. Cuma masih belum pasti kapan bisa bangun, jadi mereka nggak bisa ikut tempur. Situasinya ribet soalnya si singa makin deket dan ngeguncang menara, bikin semua orang mikir menaranya bakal rubuh sebelum mereka siap buat tarung. Keadaannya parah banget, soalnya meskipun mereka harus gerak dan cabut dari sana, mustahil ngalahin makhluk itu dengan kondisi semua orang pada luka-luka. Di saat itu, elf kita bilang badannya cukup kecil buat lewat jendela, jadi dia bakal jadi umpan. Sementara itu, yang dua lainnya bisa pulih. Dua temannya marah, bilang dia bakal mati konyol kalau nekat. Tapi si bocah itu cuma bilang mereka ngelupain satu anggota penting di kelompok, dan kita tahu siapa orangnya. Pembasmi serangga terhebat dalam sejarah Manhua. Si jagoan kita masih aja sibuk ngebantai laba-laba. Dia kelihatan sangar banget, dengan tatapan yang serem, sampai-sampai laba-labanya aja nggak kuat natap dia lama-lama. Dan nggak lama, mereka pada kabur sementara dia ngeyek-ngeyek nyuruh mereka pergi kalau emang penakut sambil terus naik tangga. Dia ngerasain hawa yang serem banget dari atas, mikir monster macam apa lagi yang ada di sana. Dia kan nggak bego. Dia nutup pintu dan bilang apa yang di atas biarin aja di situ. Terus dia ngecek statusnya. Ya, yang standar-standar lah. Sadar kalau selain dapat EXP bejibun, beberapa skillnya juga naik level. Tapi pas balik ke titik awal dan ngelihat si Chimera, lagi dihujani panah, monsternya malah kaget. Soalnya si singa raksasa itu malah ngegigit panah-panah itu kayak lagi makan sate. Dan mulai manjat lebih niat lagi, cengkeramannya ke dinding kenceng banget sambil hampir nyampe ke para elf di atas. Di saat itu, si bocil loncat ngehindarin serangan, malah jatuh ke tanah dan kepalanya kejedot batu. Si MC langsung nyamperin, nanyain dia baik-baik aja atau enggak, soalnya jatuhnya parah banget, tapi mereka nggak punya banyak waktu buat khawatir karena monsternya makin deket. Ternyata pergelangan kaki si elf keseleo pas jatuh, yang bikin si Rob ngamuk, soalnya dia kira elf itu lincahnya kayak kucing. Tapi si elf malah nggak tahu kucing itu apaan, sementara si Chimera terus ngejar mereka.
Monster itu kena panah berkali-kali di punggungnya, tapi kagak ada capeknya dan malah noleh ke para elf di atas. Panah-panah itu cuma buat gangguin doang, soalnya nggak terlalu ngaruh ke monsternya. Si elf minta ditinggal aja, tapi si MC malah nekat mau naikin poin ke resistance. Dia tiba-tiba berhenti pas monsternya nerjang, tapi yang kena cuma tanah kosong. Soalnya si jagoan kita udah ngaktifin skill larinya dan mulai kabur sambil gendong si elf di punggungnya. Si bocil nanya ada rencana nggak? Yang menurut gue harusnya itu tugas dia ya. Kan dia yang loncat sembarangan. Tapi rencana si MC cuma lari sampai ada yang datang nolongin. Dan kalau nggak ada bantuan yang datang, ya wassalam deh mereka. Bener guys, situasinya gawat banget nih. Si monster teriak kenceng banget sampai tempat itu goyang dan tiang-tiang runcing di langit-langit mulai goyang dan jatuh ke arah si MC dan si elf. Tapi karena dia cepet dan lincah, dia berhasil menghindar. Meskipun dia nggak bakal bisa kayak gini terus-terusan, dia hampir aja kena batu tapi langsung naikin poin ke perception biar nggak jadi geprek. Dengan cepat, si bocil nanya gimana situasi di belakang sementara dia dikasih tahu kalau si Chimera larinya kenceng banget dan lagi siap-siap buat nembakin panah. Jadi keinget misi GTA itu loh, yang kita di boncengan motor sambil nyoba ngeberhentiin musuh yang ngejar dari belakang. Si elf kecil nembakin satu panah akurat yang kena bahu si Chimera, bikin monster itu mengaum kesakitan kayaknya. Walaupun gue nggak tahu itu kesakitan atau cuma marah doang, dan yang dibutuhin MC kita sama, si elf sekarang itu pengalihan perhatian. Mereka ngelakuin serangan gabungan, si elf nembak dan si jagoan pedang nebas, tapi monster itu defense-nya dewa dan nggak ngerasain apa-apa. Selain itu, MC kita, yang udah ngelawan ratusan ribu laba-laba, udah di ambang batasnya, dan nggak lama kemudian, notifikasi kalau dia kena damage muncul, bahkan sebelum dia ngerasain hantaman dari makhluk itu, dia kelempar ke pilar kenceng banget dan jatuh ke tanah kayak boneka kain. Dia coba bangun, tapi damage-nya kali ini parah banget. Saking parahnya sampai otaknya juga kena, jadi dia nggak bisa konsen. Monster itu terus deketin, loncat ke atas dia buat ngabisin nyawanya. Sementara si elf kecil yang pergelangan kakinya cedera, nggak bisa ngapa-ngapain buat nolongin MC kita, dan nanya apa, dia dapat skill terjemahan.